네가 정기철이냐? 나 고등학교 때 학동상다 1년 후배야. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lihat review drama terbaru, yaitu The Worst Evil. Iya, awalnya aja itu memang sudah disuguhkan dengan adegan-adegan yang seperti kalian lihat tadi. Tapi itu akan diceritakan mendekati ending dari drama ini, karena kita dimulai dengan flashback di tahun 1994. Bermula dari kisah Park Junmu yang merupakan seorang detektif kampung bersama dengan istrinya Eui Jung, yang juga bekerja di bidang kepolisian. Nah, hubungan mereka berdua itu baik-baik aja dan juga romantis-romantis aja. Tapi tidak dengan saudara-saudaranya Eui Jung. Mereka terus mengejek karena pangkatnya Junmu itu lebih rendah dibandingkan dengan Eui Jung. Jadi mereka berharap bahwa si Junmu ini harus segera naik pangkat biar setara setidaknya dengan adik mereka. Dan ketika menginap di rumahnya Eui Jung, Junmu menemukan sebuah kalung yang memiliki sebuah cerita. Kalau kata Eui Jung, kalung itu didapatkan dari gerejanya pada waktu SMA. Betulkah seperti itu? Kita lihat nanti. Selain mereka berdua, drama ini juga menceritakan tentang seseorang yang bernama Jung Ki-chul, di mana dia berprofesi sebagai DJ yang cukup terkenal di Gangnam Seoul. Nah, suatu hari dia ditawarkan sama seseorang yang bernama Pak Jang untuk bergabung dengan dia. Karena Jung Ki-chul ini kan kesulitan keuangan walaupun dia berprofesi sebagai seorang DJ yang cukup terkenal. Pak Jang ini menjanjikan kepada Jung Ki-chul jika dia mau bergabung dengannya, maka nantinya Jung Ki-chul bakal menjadi pemilik dari bar tersebut. Tapi sudah hampir setahun berlalu, ternyata Jung Ki-chul itu belum dijadikan pemilik sama Pak Jang. Sehingga dia menjadi bertanya-tanya dan langsung protes sama Pak Jang, kan udah setahun, mana janjimu? Tapi seolah-olah Pak Jang ini melupakan perkataannya sebelumnya kepada Jang Ki-chul. Nah, di sini Ki-chul pun memberikan sebuah rencana lagi nih sama Pak Jang. Tapi ternyata rencana yang dibuat sama Jung Ki-chul itu ditolak mentah-mentah oleh Pak Jang dan bilang bahwa dia nggak akan pernah mengerjakan pekerjaan yang diminta sama Jung Ki-chul. Oleh karena itulah, kesabaran Jung Ki-chul jadi habis dan dia pun membuat rencana dengan teman-temannya. Teman-temannya pun setuju dengan rencana yang dibuat oleh Taeho dan mereka pun mulai bergerak dan merekrut anggota-anggota lainnya. Jang Ki-chul mengumpulkan semua orang yang bisa membantu dan juga menyokong dirinya agar bisa melawan Pak Jang. Karena kan Pak Jang memiliki anggota yang cukup banyak juga. Dan akhirnya Jang Ki-chul berhasil melakukannya dan pada besok harinya kebetulan Pak Jang mengajak mereka untuk pergi menginap di sebuah resort. Hingga pada malam harinya mereka pun langsung melancarkan aksi mereka dan di sanalah Bang Ki-chul bergerak karena dia udah yakin banget bahwa anggotanya saat ini sudah bisa mengalahkan Pak Jang. Tanpa tunggu lama, mereka pun langsung menyerang secara tiba-tiba. Walaupun rencana dari mereka itu sempat terdengar sama Pak Jang dan mereka pun menyerang balik karena sudah merasa dihianatin oleh anak-anak buahnya, termasuk Jang Ki-chul dan juga anggota-anggota yang lainnya. Tapi pertempuran itu dimenangkan oleh Jung Ki-chul dan juga timnya dia. Alhasil mereka pun langsung menangkap Pak Jang dan Taeho yang juga benci banget sama Pak Jang itu langsung menuju ke sana padahal udah disuruh sama Jung Ki-chul untuk menjauh biar dia yang urus semuanya. Tapi Taeho nggak mau dan inilah yang terjadi pada Taeho. Pak Jang mengambil kesempatan untuk menusukkan gunting ke perutnya Taeho sehingga Taeho pun akhirnya meninggoy pada saat itu juga dan gak bisa diselamatkan. Nah, karena Taeho itu adalah teman baik bahkan sahabatnya Jung Ki-chul marah banget dong.
Jung Ki-chul nusuk si Pak Jang berkali-kali demi membalaskan dendam sahabatnya dia. Nah, keesokan harinya dia bertemu dengan atasannya si Pak Jang dan menceritakan semuanya. Tapi di sini dia mengarang cerita dan bilang Pak Jang sudah mengkhianati timnya dia. Padahal kan sebenarnya mereka yang berkhianat. Awalnya bosnya Pak Jang itu nggak mau percaya sama Jang Ki-chul, tapi setelah dijanjikan sama Jang Ki-chul kalau misalkan dia menerima Jang Ki-chul sebagai anak buahnya pengganti Pak Jang, dia bakal memberikan hadiah yang cukup besar kepada bosnya Pak Jang. Dan karena itulah mereka pun langsung deal-dealan. Setelah itu Jang Ki-chul terlihat menemui seorang profesor yang bernama Profesor Yun, yang kita nanti bakal tahu apa perannya di sini. 무역을 한다. Sementara itu perdagangan tentang narkoboy dengan Jepang dan juga orang Korsel itu terdengarlah di telinganya Pak Pol. Nah, mulai dari sanalah Park Junmu mulai ditugaskan untuk melaksanakan misi tersebut. Dan temennya itu membujuk Junmu untuk melakukannya, tapi dia itu nggak mau dan bilang bahwa dia nggak mau keluar dari kampung tersebut. Dan yang mereka curigain bandarnya adalah Jung Ki-chul. Jadi Park Junmu itu diminta untuk bergabung dengan anggota-anggotanya si Jung Ki-chul demi bisa nangkep dan membuktikan bahwa Jung Ki-chul lah pengedar yang terbesar. Sebenarnya Junmu tuh tetap nggak mau, cuma dia ditawarkan bonus yang besar dan juga promosi khusus jika dia bisa menyelesaikan itu semua. Ya udah, akhirnya setelah berpikir panjang, keesokan harinya dia bertemu dengan atasannya dan juga temennya, bilang bahwa dia nggak butuh bonus, tapi dia minta satu syarat yaitu naik jabatannya langsung 2 pangkat. Ya udah, atasannya pun setuju dengan permintaan dari Park Junmu. Nah, Taeho itu adalah sahabatnya Jung Ki-chul. Jadi semua diberitahukanlah sama Park Junmu tentang apa-apa yang harus dia lakukan. Dan ternyata di sini dia menyamar sebagai saudaranya Kwon Taeho. Dia langsung bergerak ke Gangnam dan langsung bertemu dengan Jung Ki-chul. Dia pun berakting seolah-olah kalau misalkan dia itu benar-benar saudaranya Taeho, sehingga dia membuat keributan di sana untuk membuktikan bahwa dia itu memang benar-benar saudaranya Taeho. 네가 정기철이냐? Usaha dari Park Junmu itu nggak sia-sia. Akhirnya dia berhasil bertemu dengan Jung Ki-chul. Dan Jung Ki-chul pun langsung bertanya, siapakah orang yang ada di depannya ini? Dan kenapa dia mengaku-ngaku kalau dia adalah teman dekatnya ataupun saudaranya Taeho. Padahal Jung Ki-chul ini kan sahabatnya Taeho juga dan dia nggak pernah tahu kalau Taeho itu punya saudara. Maka dari itu mereka nggak yakin kalau Junmi adalah benar-benar saudara bahkan sahabatnya Taeho. Tapi dia tetap berusaha untuk membuktikan bahwa dia itu benar-benar teman dekatnya Taeho. Lalu Ki-chul bilang, ya udah mampir aja ke tempatku untuk berbicara lebih lanjut. Junmu ngerasa aktingnya dia udah luar biasa banget, padahal sebenarnya dia belum dipercaya sama Jung Ki-chul. 시계는 아버님이 그냥 갖고 계시지 왜? Dan bener aja dong, Jung Ki-chul langsung menemui orang tuanya Taeho dan langsung bertanya tentang Junmu. Nah, disinilah orang tuanya Taeho pun bilang bahwa Junmu itu memang sahabat deket banget dengan Taeho dan mereka pun sering pergi bersama, bahkan udah kayak perangko, pokoknya lengket banget. Karena Junmu dan juga timnya udah memperkirakan kalau misalkan Jung Ki-chul itu bakal menanyakan langsung kepada ayahnya Taeho, jadi mereka udah mempersiapkan semuanya dan menemui ayah Taeho terlebih dahulu. Bahkan biar nggak dicurigain, Junmu itu kan mengubah namanya dengan memiliki marga yang sama dengan Kwon Taeho, yaitu Kwon Sung Hu. Tapi tetap aja Jang Ki-chul mengira bahwa Junmu ini berbohong dan hanya ingin meminta duit. Tapi biar lebih terpercaya kan, Junmu langsung berakting lagi. Dia bahkan rela berantem dengan anggota-anggotanya Jung Ki-chul demi membuat mereka semua, terutama Jung Ki-chul, percaya bahwa dia benar-benar saudaranya Taeho. Bahkan dia bilang dia datang ke sana karena dia pengen membalas dendam tentang meninggoinya Taeho. Kalau misalkan belum terbalaskan, dia belum akan puas. Bahkan pada malam harinya dia menyebarkan selebaran untuk mencari orang yang udah ngekill
Taeho. Itu membuat Jung Ki-chul dan juga timnya menjadi berpikir bahwa kayaknya si Park Jun-mi ini memang benar-benar saudaranya Taeho. Tapi Jung Ki-chul juga memiliki sebuah rencana. Dia menyuruh anggotanya untuk pergi ke mantan anggotanya Pak Jang untuk pura-pura berkhianat kepada dirinya. Jadi mereka itu berusaha untuk membuat sebuah pertengkaran. Anak buahnya si Pak Jang itu percaya aja dengan anak buahnya Jung Ki-chul. Alhasil dia memohon kepada bosnya Pak Jang untuk membumi hanguskan Jung Ki-chul dan juga anggota-anggotanya. Dan dia bilang bahwa dia bakal memberikan 2 kali lipat dari uang yang pernah dikirim setiap bulannya oleh Jung Ki-chul kepada bosnya dia. Ya udah, karena udah disetujuin, malam harinya mereka pun langsung beraksi untuk menyerang Jung Ki-chul. Tapi setelah masuk ke dalam, mereka akhirnya tahu kalau mereka itu hanya dijebak oleh Jung Ki-chul, yang kebetulan pada saat itu ada juga di sana Junwoo. Dan temannya Junwoo juga berjaga-jaga di luar untuk memastikan bahwa Junwoo ini baik-baik aja di dalam sana. Karena kan cukup sengit pertempuran yang terjadi di sana antara anggotanya Pak Jang dan anggotanya Jung Ki-chul. Dan pertempuran itu dimenangkan oleh Jung Ki-chul dan juga anggota-anggotanya. Dan pemimpin dari anggotanya Pak Jang itu mereka patahkan kakinya dong. Dan langsung disuruh segera pulang untuk melapor kepada bosnya Pak Jang bahwa mereka gagal total. Wadaw. Karena itulah Jang Ki-chul menelpon bosnya si Pak Jang itu, dan bilang bahwa dia bakal nyetop untuk mengirim uang karena udah nggak sesuai dengan perjanjian mereka. Nah, si bosnya Pak Jang bilang bahwa dia bakal ngekill Jang Ki-chul. Nah, karena sekarang Ki-chul udah percaya kalau Junwoo itu emang benar-benar saudaranya Taeho, akhirnya dia ngajak Junwoo untuk bergabung dengan timnya dia dan bilang bahwa Pak Jang yang ngekill Taeho dan dia udah ngekill Pak Jang juga untuk membalaskan dendamnya Taeho. Dan ya udah, benar aja dong, keesokan harinya Junwoo tuh bergabung dengan timnya Jang Ki-chul dan mereka pun langsung melaksanakan tugas dan berpamer ya di jalan. Bahkan gak butuh waktu lama, Park Junwoo itu mendapatkan partner yang baik banget sama dia. Jadi orangnya ini memang agak-agak lugu gitu, dan dia ikut itu cuma untuk biar terlihat keren aja. Nah, setelah itu dia bertemu dengan istrinya, karena kan udah kangen banget dong. Dan ternyata pertemuan mereka itu terdengar sama Jang Ki-chul. Dan di sini juga dia menceritakan sama istrinya apa yang sedang dia kerjakan sekarang. Dan ketika Jang Ki-chul datang, ternyata Jang Ki-chul dan juga istrinya Ui-jung itu saling kenal dong. Ternyata mereka satu SMA dan juga cukup dekat. Atau bisa dibilang mantan kekasih. Biar nggak ketahuan, Junwoo bilang bahwa istrinya ini si Ui-jung adalah teman SMP dan juga teman SD-nya dia. Biar nggak curiga. Dan dia juga bilang bahwa dia bertemu dengan Ui-jung karena ayahnya memang terikat dengan kasus narkoboy. Makanya Ui-jung itu datang menemui dia untuk menanyakan tentang ayahnya dia. Dan untung aja Jung Ki-chul itu percaya akan hal itu. Dan Park Junwoo terbakar api cemburu ketika dia lihat Jang Ki-chul memakai kalung yang sama dengan kalung yang pernah dia lihat di rumah istrinya. Yang istrinya bilang itu kalung dari temannya dia di gereja waktu SMA. Ternyata bukan dari teman, tapi dari mantan pacar. Nah, Junwoo kayak terbakar api cemburu. Nah, ini flashback lagi ke masa SMA-nya Jung Ki-chul dan juga istrinya Junwoo yaitu Ui-jung. Memang mereka itu satu gereja dan saling suka satu sama lainnya. Dan yang memberikan kalung itu adalah Ui-jung kepada Ki-chul. Jadi mereka memiliki kalung couple gitu. Dan mulai dari sanalah mereka saling suka. Nah, Ui-jung menceritakan kepada ibunya kalau dia sempat bertemu dengan Jung Ki-chul setelah sekian lama. Dan emaknya juga tahu kalau Jung Ki-chul itu sekarang berprofesi sebagai gangster. Nah, awalnya Ki-chul tuh memang anak yang baik, cuma terjadi sesuatu kepada keluarganya dia, terutama kepada ibunya. Jadi, mulai dari sanalah Jung Ki-chul dan juga keluarganya kayak berantakan banget dan jadilah dia seperti sekarang. 정기철하고는 많이 친했어? Karena masih terbakar api cemburu, Junwoo bertanya kepada istrinya tentang kalung yang dia lihat. Nah, akhirnya istrinya pun langsung ya jujur bahwa memang dia punya hubungan dulu sama Jung Ki-chul, tapi itu udah berakhir cuma sebentar doang.
Nah, Ujung juga nggak terima karena suaminya disuruh sama bosnya dia untuk menjalankan tugas yang cukup berat, apalagi itu berbahaya banget. Tapi bosnya meminta dukungan penuh oleh Ujung karena udah terlanjur juga dilaksanakan dan juga Junmu mau melakukan hal itu. Nah, di sisi lain ternyata Jang Ki-chul mencoba untuk mengulik-ngulik masa lalunya Park Junmu dan juga Ujung. Tapi untung aja semuanya udah diatur sama bosnya Junmu, jadi nggak ada hal yang mencurigakan. Dan ketika Jang Ki-chul bertanya tentang suaminya Ujung, yang awalnya Junmu kira itu adalah dirinya dia, ternyata nggak dong, ditukar menjadi temennya dia. Di situ Park Junmu udah jantungan banget, tapi Jung Ki cuma nanya apakah lebih ganteng dia ataupun suaminya Ujung. Ya dijawablah sama Junmu, ya elolah gitu. Untung aja semua udah diatur sama atasannya Junmu. Jadi orang yang ngeprint biodatanya Park Junmu itu seorang reporter gitu, dan udah diatur untuk digantikan wajahnya menjadi temannya Junmu. Jadi semuanya aman dan terkendali. Kalau nggak mereka sempat telat, bahaya lah tuh si Junmu. Nggak sampai di sana aja rencana mereka. Nah, atasannya Junmu dan juga Junmu itu mereka membuat rencana di mana mereka bakal melakukan penyerangan kepada Jung Ki-chul pada malam itu juga. Dan inilah yang terjadi. Junmu bahkan rela sampai kepalanya itu luka parah demi menjalankan peran mereka dengan sangat-sangat epik banget, yang membuat Jang Ki-chul itu percaya dengan Junmu dan bakal menjadikan dia sebagai pengawal pribadinya dia. Dan memang itulah tujuan akhir dari Junmu dan juga timnya. Dan rencana mereka itu berjalan dengan mulus banget dan 100% berhasil. 너무한 남자 만나 편하게 살지. 왜 잘 나가지도 못하는 시골. Tapi ketika Jung Ki-chul mengejek tentang suaminya Ujung, kenapa Ujung tuh menikah dengan detektif miskin, detektif desa gitu kan, itu membuat Junmu tuh kayak sakit hati, tapi dia tetap berusaha untuk menahannya. Nah, setelah itu Ki-chul ngajak si Junmu ini untuk pergi ke suatu tempat, ternyata pergi untuk menemui mertuanya dia, ibunya Ujung. Tapi Junmu bilang dia nggak ikut karena kalau misalkan jumpa sama mertuanya, ya pasti dikenalin dong. Tapi pihak rumah sakit mengira bahwa si Jung Ki-chul ini menantu dari emaknya Ujung, padahal kan bukan gitu. Nah, ketika Jung Ki-chul mengajak ibunya Ujung itu untuk jalan-jalan, di situ tuh kayak Park Junmu kayak sabar gitu dia. Sementara itu, bosnya Pak Jang itu dia kan masih sakit hati banget dengan Jung Ki-chul dan dia memerintahkan anggotanya dia untuk segera menghabisi Jung Ki-chul, termasuk orang-orang yang berada di dekatnya Jung Ki-chul. Ya udah, anggotanya dia bilang, "Ups, gampang aja itu, tinggal di-kill bentar aja, pasti bakal beres." Nah, ternyata rencana mereka itu terdengar langsung sama Jung Ki-chul, dan ya, yang meninggoy bukanlah anggota-anggotanya Jung Ki-chul, tapi yang meninggoy malah si bosnya Pak Jang, di-kill sama orang yang disuplai uang oleh Jung Ki-chul. Ya udah, semuanya udah berakhir, bosnya si Pak Jang pun akhirnya meninggoy. Nah, kebetulan pada hari itu juga Jung Ki-chul dan juga seluruh anggota-anggotanya pergi memancing dan kantor pun jadi kosong, sehingga hal itu dimanfaatkan sama Park Junmu untuk mencari tahu apa yang bisa dia gali dari seluruh barang-barang di sana, karena kan mereka curiga kalau misalkan Jang Ki-chul ini adalah pengedar narkoboy terbesar di daerah itu. Terus dia tambah sakit hati lagi ketika mengetahui bahwa password dari segala hal yang ada di sana itu adalah ulang tahunnya Ujung. Belum move on tuh dia. Setelah itu dia langsung menceritakan semuanya kepada bosnya dia dan juga rekannya apa yang berhasil dia temukan di sana. Nah, dia bilang mereka itu sering mancing, cuma dia nggak pernah ngeliat kalau mereka itu punya alat pancing. Cukup aneh kan? Terus kalian tahu kemana si bosnya Pak Jang itu dibuang dong ke laut. Wow. Terus si bocil SMA ini niatnya mau beli baju, tapi ternyata enggak besti. Dia mengambil narkoboy, jadi bertransaksi narkoboy di sana, dan dia pun langsung berikan narkoboy itu yang bernama Gangnam Crystal kepada orang yang lagi membutuhkan itu.
Tapi ternyata dia nggak tahu kalau dia itu lagi dijebak dan akhirnya dia pun ditangkap sama orang yang menjebak dia. Mereka pun bertanya dari mana dia dapatkan kristal Gangnam itu dan dia pun memberitahukannya karena dia udah babak belur. Ternyata emang betul aja dong, itu dia dapatkan dari salah satu anggotanya Jung Ki-chul. Dan akhirnya anggotanya Jung Ki-chul pun langsung ditangkap sama mereka dan si bocil SMA tadi mereka tinggalkan di sana. Nggak tahu tuh nasibnya gimana, apakah dia meninggoy atau masih bisa diselamatkan. Dan ternyata anggotanya Jung Ki-chul itu udah ngelapor duluan sama Ki-chul sehingga orang yang nangkap anggotanya Ki-chul itu pun langsung diburu sama Jung Ki-chul dan juga timnya dia. Dan dibawalah mereka ke tempat yang sepi banget. Lalu disuruh juga si Junmu ikut serta datang ke sana. Mereka pun langsung nyiksa orang itu karena udah berani banget mencari kesalahan mereka dan juga mau membongkar apa yang sedang mereka lakukan. Lalu Junmu diminta sama Jung Ki-chul untuk menyelesaikan orang itu, disuruh untuk tembak. Awalnya Junmu tuh kayak nggak sanggup tapi dipaksa sama Jung Ki-chul. Ya udah, akhirnya dia terpaksa nembak orang itu. 원상복구시켜야죠. 근데 예전보다 더 멋있어졌는걸? 나 사실 이혼했어. 한 번만 체크해보시죠. 왜 사장님? Walaupun notabene-nya Junmu ini adalah seorang pakpol, tapi dia tetap nggak tega melakukan hal itu kepada orang yang ada di depannya dia. Nah, karena tembakannya selalu meleset, diambil alihlah sama Pak Seo dan orang itu pun langsung meninggoy pada saat itu juga. Nah, sebenarnya Ki-chul belum terlalu percaya kepada Junmu, terus dia mencoba mencari tahu tentang latar belakang si Junmu lagi. Dan benar aja dong, untung aja nggak ada hal yang mencurigakan. Jadi semuanya aman-aman aja. Nah terus anggotanya Jung Ki-chul itu masih curiga dengan Sung-hu, nama sekarang ataupun nama samaran dari Junmu. Mereka ngerasa kejadian-kejadian yang mereka alamin akhir-akhir ini itu berhubungan dengan kedatangan dari Sung-hu. 소를 새끼가 씨. Karena itulah Jung Bae itu langsung mengkonfirmasi kepada si Sung-hu, kira-kira Sung-hu ini bakal ngelaporin mereka nggak ya ke Pak Pol ataupun nggak. Karena kan dia punya teman, seorang Pak Pol yang ternyata istrinya dia sendiri, yaitu Yo Ui-jung. Kemudian dia juga dibilang sama si Jung Bae bahwa kamu itu nggak bagian dari kita tahu. Nah sakit hatilah Junmu. Tapi untung aja ada Pak Seo yang mencoba untuk menenangkan Junmu dan bilang bahwa dia juga bukan orang yang dianggap sama anak buahnya si Jung Ki-chul. Oleh karena itu mereka bakal berjuang untuk mendapatkan kepercayaan dari Jung Ki-chul. Nah sebenarnya Ui-jung tuh nggak setuju karena itu cukup berbahaya kepada suaminya dia. Tapi cuma dia satu-satunya orang yang bisa ngebantu mereka mendekatkan Jung Ki-chul dan juga si Junmu. Ya udah, Ui-jung mengajak Jung Ki-chul untuk bertemu keesokan harinya dan langsung gaspol lah Jung Ki-chul karena kan dia sebenarnya belum move on dari Ui-jung. Karena Ki-chul nggak mau diganggu sama Junmu karena dia mau bertemu secara pribadi dengan Ui-jung, ya udah dia suruh Junmu untuk nunggu di sana. Dan ketika itu Junmu ngelihat bahwa ternyata Ki-chul tuh bertemu sama istrinya dia. Dia nggak terima dong. Dia marah-marah sama rekannya dan bilang bahwa kenapa rencana itu nggak dibilang sama dia. Ya gimana lagi, cuma itu satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan kepercayaan Jung Ki-chul terhadap Junmu. Kalau nggak gitu ya susah gitu. 근데 예전보다 더 멋있어졌는걸? Ui-jung juga melakukan tugasnya dengan sangat baik yang membuat Jung Ki-chul tuh kayak semakin terpesona dengan dia. Apalagi dibilang tambah tampan, ya kan? Nah pada waktu itu Ki-chul juga langsung nostalgia karena mereka juga pernah bertemu dan juga makan bareng di kedai. Dan ya itulah kisah pertama di antara mereka berdua. Hubungan mereka bertiga ini pasti bakal rumit banget sih antara Junmu, Ki-chul dan juga Ui-jung. Nah suami dan juga mantan pacar. Nah ditambah lagi Ui-jung tuh bilang bahwa dia itu udah cerai sama suaminya dong.
Hal itu dilakukan demi mendapatkan perhatian dari Jung Ki-chul walaupun Junmu kayak kaget banget mendengar pernyataan itu. Dan dia juga bilang bahwa dia baru dengar juga kalau Ui-jung baru bercerai dengan suaminya untuk mendapatkan kepercayaan dari Jung Ki-chul. Nah, pada malam harinya Ui-jung ditelepon sama ayahnya dan diberitahukan bahwa ternyata emaknya dia meninggoy. Dan keesokan paginya, Ki-chul langsung ngajak Junmu untuk segera pergi ke acara pemakaman dan dibilanglah kalau mertuanya dia itu meninggoy. Sebenarnya Junmu tuh udah pengen banget melihat mertuanya untuk terakhir kalinya, cuma kan susah. Kalau misalkan dia pergi ke sana, orang-orang bisa mengenalinya, terutama keluarganya Ui-jung. Jadi dia bilang untuk pergi duluan aja kepada Jung Ki-chul, nanti dia nyusul. Walaupun sebenarnya dalam hatinya dia pengen banget jumpa sama mertuanya karena mertuanya itu kayak sayang banget sama dia. Nah, dia cuma bisa melihat dari kejauhan dan dia pun memastikan bahwa istrinya baik-baik aja. Terus Ui-jung memperkenalkan juga Ki-chul sama ayahnya dan bilang bahwa Ki-chul ini adalah teman satu gerejanya beberapa tahun yang lalu. Ui-jung juga berterima kasih pada Ki-chul karena udah datang ngelayat. Tapi setelah itu guys, 이거 맞춰주세요. keponakannya Junmu dan juga Ui-jung datang dong dan dia memanggil paman kepada Junmu. Untung aja gercep. Do-hyung datang dan langsung menghampiri keponakan dari Ui-jung dan dia langsung ngebawa anak itu dari sana. Dan amanlah Junmu dari kecurigaan Jung Ki-chul dan mereka pun langsung berpindah keluar. 후배는 결혼식 때도 보고 집 들 때도 보고 그랬는데. Nah, disinilah agar meyakinkan bahwa Do-kyung ini adalah benar mantan suaminya Ui-jung. Di sini dia langsung pergi ke tempatnya Junmu dan juga Jung Ki-chul serta Ui-jung dan terjadilah perdebatan di antara dia dan juga Jung Ki-chul. Do-kyung sengaja membuat keributan agar dia benar-benar percaya bahwa Do-kyung ini benar-benar mantan suaminya Ui-jung. Dan untung aja Ui-jung langsung melerai mereka dan nggak sampai terjadi pertumpahan darah. Dan yang cukup nyesek adalah Ki-chul ketika mau pamitan sama Ui-jung dia meluk dong. Bayangin gimana perasaannya Junmu ngelihat itu. 잠시 화장실 좀 다녀오겠습니다. Terus karena Junmu nggak mau ngerasa bersalah banget sama mertuanya, jadi dia izin sama si Jung Ki-chul bilang mau ke toilet dulu dan dia pun mau pergi untuk jenguk mertuanya terakhir kalinya. Tapi nggak diizinkan sama Do-kyung karena cukup bahaya. Orang-orang bisa tahu rencana mereka gitu. Ya udah, Junmu pun terpaksa mengalah dan memberikan penghormatan terakhirnya kepada mertuanya karena dia sayang banget sama mertuanya. Karena mertuanya adalah satu-satunya dari keluarganya Ui-jung yang bisa menerima dia. Di samping ayah mertuanya dan juga saudara-saudaranya Ui-jung itu sama sekali nggak setuju dengan pernikahannya dan juga Ui-jung. Tapi ibunya Ui-jung itu setuju banget karena ibunya tahu kalau Ui-jung itu benar-benar sayang banget sama Junmu. Begitu juga sebaliknya. Untuk menutupi kesedihannya di depannya Ki-chul, jadi dia bilang tentang ibunya dia yang punya anak dari selingkuhan ibunya. Dan dia juga pusing banget memikirkan tentang keluarganya, tambah lagi ayahnya itu kan ya di penjara karena kasus narkoboy. Nah, akhirnya Ki-chul juga bercerita tentang masa lalunya. Ternyata pada waktu itu kan dia sempat ditangkap tuh sama ibunya. Ternyata waktu itu ibunya yang ngekill ayahnya karena ayahnya itu kayak benar-benar sering banget KDRT. Jadi ibunya ada emosi, ya udah ngekill ayahnya gitu. Terus Junmu bilang sama Ki-chul bahwa dia pengen sukses dan juga pengen dibantu sama Jung Ki-chul. Ki-chul bilang ya udah, dia bakal bantu. Tapi asalkan Junmu juga mau bantu dia untuk semakin dekat dengan Ui-jung. Ini permintaan yang cukup sulit sih. Tapi biar nggak terlalu curiga si Ki-chul, akhirnya Junmu bilang ya udah, aku bakal bantu. Pasti bakal dia bantu. Walaupun sebenarnya dalam hatinya, itu berat banget sih. Bayangin dong istrinya. Terus dia langsung menyambungkan ke hobinya Ki-chul memancing di malam hari. Jadi dia pengen ikutan juga dan pengen diajak ketika Ki-chul pergi memancing. Terus Ki-chul bilang, terlalu dini sih, tapi ya udah lihat aja nanti. Mungkin nanti dia bakal ngajak Junmu juga mancing bersama dia. 의정아, 내가 너무 미안하다. Setelah itu Junmu nelpon Ui-jung walaupun gak diangkat, jadi dia membuat pesan suara dan meminta maaf banget kepada Ui-jung karena gak bisa sampai memakamkan ibunya. Dan dia ngerasa dia adalah orang yang paling bodoh dan juga ngerasa bersalah banget atas hal itu. Dan dia pun terus-terusan meminta maaf sama Ui-jung.
Setelah itu Jungbe kayak kepo banget, kemana sih sebenarnya Jung Ki-chul dan juga Junmu kemarin. Terus Junmu bilang ya pergi ke jenguk si Taeho gitu. Dan untung aja Jungbe mau menerima pernyataan dari Junmu. Nah setelah itu Junmu diajak untuk keluar sama Pak Seo. Nah Pak Seo bilang sama Junmu bahwa mereka berharap bisa saling akur. Karena kan cuma mereka berdua di kelompoknya Jung Ki-chul yang bukan berasal dari Gangnam. Ya udah, makanya mereka tetap berharap semoga mereka bisa terus-terusan tidak berkelahi. 부산의 강건? Sementara itu ternyata musuh bebuyutannya Jung Ki-chul itu meminta bantuan dari geng musuhnya si Jung Ki-chul juga. Jadi dia meminta bantuan untuk nyerang Jung Ki-chul karena dia masih sakit hati dengan Ki-chul. Jadi dia meminta sama geng yang satunya lagi itu untuk ngebantu dia nyerang Jung Ki-chul. Ya udah mereka pun langsung menemui anak-anak buahnya Jung Ki-chul untuk meminta bekerja sama kira-kira kegiatan apa yang sering dilakukan sama Jung Ki-chul dan berikan mereka informasi kemanakah Jung Ki-chul pergi. Kebanyakan dari anggotanya Jung Ki-chul itu menolak dan gak mau bekerja sama, tapi ada satu orang yang memberikan informasi kepada orang-orang yang ngincar Jung Ki-chul. Yaudah ini nih dia. Dia memberitahukan kemana Jung Ki-chul pergi pada malam itu. Nah kebetulan keesokannya kan Jung Ki-chul itu mau pergi memancing dan ya diajaklah si Junmu. Dan ketika mereka udah pergi mancing pada hari itu kan kebetulan hujan lebat. Tapi hujannya itu nggak terlalu awet, jadi pada malam harinya ketika mereka di dalam perjalanan itu hujannya udah berhenti. Tapi mereka seperti ya diikutin sama beberapa mobil gitu. Dan yang paling mencurigakan adalah salah satu anak buahnya si Ki-chul bilang bahwa dia menyusul karena dia ada urusan yang harus dia selesaikan. Nah setelah itu kan lewatlah beberapa mobil yang cukup banyak. Dan dia pun tahu itu ada mobil yang ikutin Ki-chul dari belakang. Nah ternyata mobil-mobil itu langsung mengarah ke arahnya Ki-chul dan juga Junmu. Junmu dan Ki-chul kaget banget dong karena mobil itu ternyata nyetop mereka. Dan akhirnya mereka tahu kalau mereka itu lagi dalam bahaya. Nah sebisa mungkin Ki-chul dan juga Junmu itu berjuang untuk bisa keluar dari orang-orang itu. Walaupun ya mereka harus diserang, tapi mereka harus bisa bertahan untuk selamat. Dan sebenarnya kalian tahu dong, Pak Seo lah yang ngasih tahu rencana dong ke orang-orang itu. Dia ada di sana ngeliatin Junmu dan juga si Ki-chul itu kena serang dan Junmu pun akhirnya kena sayatan. Nah tapi dia itu kan akhirnya kasihan juga sama Junmu dan juga Jung Ki-chul karena kan Junmu terluka, apalagi Junmu itu udah dianggap sebagai teman dekatnya dia. Akhirnya dia keluar dari mobilnya dan menolong Ki-chul dan juga Junmu. Dan untung aja dia berhasil dan membawa Ki-chul dan juga Junmu untuk pergi dari sana. Junmu langsung mereka larikan ke rumah sakit dan akhirnya dia dioperasi. Dan untung aja operasinya itu berjalan dengan lancar. Terus Ki-chul bilang sama orang Jepang yang udah nunggu di pelabuhan ada masalah dan dia pun bakal bertanggung jawab secara penuh. Lalu dia meminta bantuan kepada Pak Seo untuk mencari tahu kira-kira siapakah pengkhianat di dalam grup mereka. Karena orang yang dia percaya saat ini adalah si Pak Seo. Dia nggak tahu aja Pak Seo itu juga sempat berkhianat sama dia, ya kan? Terus Pak Seo itu langsung ngecekin nih anggota-anggotanya Junmu siapakah yang cukup mencurigakan, ya kan? Ada si ini, pokoknya setiap orang dia cekin. Tapi dia belum nemu siapa yang mencurigakan. 너무 무책임하십니다, 부장님. 송동혁 파하고 세력 다툼하는 거 Nah, Ui-jung mendengar kalau suami itu terluka dan dia pun marah kepada atasannya dan bilang bahwa oke, kalau misalkan memang butuh bantuannya dia bakal berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan semua ini karena dia udah nggak tega ngelihat suaminya harus ngerasain hal itu gitu. Jadi ya udah, walaupun harus jumpa sama Jung Ki-chul, dia bakal mau ngelakuinnya biar semuanya cepat berakhir. 진짜로 가시는 거예요? 그 야밤에? By the way, Junmu itu udah sadar dan dia baik-baik aja walaupun lukanya cukup parah. Terus dia bertanya tentang mancing kepada Jung Ki-chul. Tapi Ki-chul bilang bahwa ya udah nanti kamu juga bakal tahu kok. Kalau udah waktunya nanti bakal tahu gitu.
Dan untung aja Junmu itu nggak terlalu lama di sana, jadi hari itu dia udah langsung bisa pulang. Tapi Kicul itu ditelepon sama orang Jepang, jadi mereka bilang sama Kicul bahwa Kicul harus bertanggung jawab atas semua ini karena mereka itu udah bayar uang di muka. Jadi mereka nggak terima karena mereka udah jauh-jauh datang ke sana, tapi mereka nggak dapat barangnya. Dan dia juga bilang sama Kicul bahwa mereka juga ada yang ngawasin. Dan dia juga memerintahkan kepada anak-anak buahnya dia untuk mencari tahu siapakah pengadu yang sering mengintai mereka. Sementara itu Junmu bilang sama Dokyung apa yang dia ketahui tentang Kicul, kayaknya itu nyelundupkan narkoboy melalui kegiatan mancing mereka. Ya udah, Dokyung pun bilang, oke, dia bakal ngebantu sebisanya dia. 많은 사람 없으니까 앞으로 다 승우한테 형이라고 불러라. Kemudian Kicul mengumpulkan semua anggota-anggotanya dia dan bilang bahwa mereka harus manggil Junmu dengan sebutan Pak karena Junmu paling tua di sana. Terus dia langsung mencari tahu siapakah orang yang mencurigakan dari grupnya dia. Dan ternyata ada 3 orang yang nggak ada di sana. Kemungkinan besar dari 3 orang itulah salah satu pengkhianatnya. Junmu tahu dan dia bilang sama si Dokyung bahwa orang itu adalah Oh Kyujin dan dia meminta sama Dokyung untuk menyelamatkan Kyujin terlebih dahulu, tapi mereka terlambat dong. Ketika mereka sampai ke rumahnya si Kyujin, ternyata ya Jung Kicul udah nangkap Kyujin duluan sebelum si Kyujin tuh memang mau sempat kabur. Ya udah, ditangkaplah dia terus diikat dengan keadaan terbalik. Dan untung aja Junmu itu yang maju untuk ngehukum si Kyujin karena kalau nggak si Pak Se itu udah ngehabisin si Kyujin dong. Nah memang benar-benar kayak dipukulin gitu sama Junmu tapi nggak sampai meninggoy. Dan Junmu bilang sama Kicul bahwa udah itu udah cukup sama dia. Toh dia juga nggak sampai meninggoy jadi ya udah cukup lah. Nah itu juga dilakuin sama si Kicul karena dia marah banget karena Junmu hampir meninggoy gara-gara si Kyujin ini. By the way, kalian tahu dong si nenek ini kan, dia adalah Profesor Yun yang ternyata paling dicari dong selama ini. Karena dia adalah orang yang ngeracik narkoboynya. Dan selama ini dia ngelancong dan liburan di Tiongkok, tapi kok bisa sampai 3 tahun gitu liburannya kan? Ya curigalah atasannya si Uijung dan langsung ditelepon lah rekan-rekannya dan langsung mereka cari di mana keberadaan dari Profesor Yun ini. Terus Uijung membuat rencana lagi untuk bertemu dengan Jung Kicul. Nah dia bilang ada suatu hal yang mau dia bicarakan dan dia pengen jumpa sama Kicul. Sementara itu Junmu bilang sama Kicul bahwa kayaknya perlu diselidikin ulang lagi deh karena dia curiga sama Jung Bae. Begitu juga dengan si Pak Seo, dia curiga juga sama si Jung Bae ini. Karena bisa jadi Jung Bae juga terlibat dengan insiden kemarin. Nah terus Pak Seo ini sebenarnya nggak berkhianat banget ya. Setelah itu kan dia diminta sama si Kicul untuk ngekill orang yang udah meminta kepada gerombolan-gerombolan itu untuk ngekill Jung Kicul. Ya udah ditemuin lah sama si Pak Seo dan akhirnya dia pun melaksanakan tugasnya dengan sangat-sangat baik. Jadi si bapak itu udah langsung dibekap sama Pak Seo. Pak Seo bilang ya begitulah hidup dan si bapak itu harus meninggoy dan dia pun langsung melaporkan sama Kicul bahwa dia sudah ngeberesin Kang Gun dan udah meninggoy dan dia bilang bahwa Jung Bae sama Hesung tuh kayak ya bersih sih nggak ada apa-apa dan akhirnya kecurigaan Kicul sama Jung Bae itu berakhir. Terus Junmu akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan istri tercinta. Malam itu dia datang dan langsung memeluk istrinya. Wah mereka kan udah lama banget gak jumpa, pasti udah kangen banget. Dan keesokan paginya dia pun akhirnya bisa lagi merasakan masakan istri tersayang. Istrinya pun meminta untuk quality time dan jangan ngebahas tentang apa yang sedang dikerjakan sama Junmu. Karena istrinya bilang, udah gak usah bahas itu, yang penting quality time dulu diantara mereka berdua. Nah karena setelah itu Junmu tuh kan pergi untuk ngejemput tamunya si Kicul dari Tiongkok. Nah mereka kira itu bakal datang si Profesor Yun, tapi ternyata orangnya berbeda dong. Yang datang si Mbak berambut pirang.
Nah, sementara itu istrinya kan udah janjian tuh sama si Kicul dan mereka ternyata pergi ke gereja. Kicul bilang udah lama dia nggak ke sana, so dia kangen aja. Dan sempet-sempetnya pegangan tangan, coy. Aduh, aduh. Padahal suami lagi berjuang ya kan ya, tapi kayak mana lagi demi pekerjaan dan juga demi rencana mereka biar berjalan dengan lancar gitu. Ya udah, setelah itu Junmu ngantarin si Mbak Pirang ke penginapannya, ke hotel, dan ini pun masih belum terlalu banyak masalah sih, sebenarnya masih aman-aman aja. Terus Junmu bilang sama Dokyung bahwa kayaknya mereka itu orang Korea Tiongkok dan mereka juga pakai paspor palsu, jadi bakal susah mencari latar belakangnya gitu. Dan ketika Dokyung kasih tahu sama Junmu bahwa istrinya lagi sama Kicul, itu kayak marah banget, dan karena emosi ya udah dia memilih keluar dari mobil itu dan menuju untuk ke hotel untuk ngeliat lagi si Mbak Pirang. Nah, disitulah dia berpapasan dengan orang Jepang, cuma dia kayaknya nggak kenal dengan orang Jepang itu. 괜찮아요. 예, 괜찮습니다. 다소하겠습니다. 뭐? 계속 저랑 같이 있을 수 있잖아요. 했다는 거 내가 모를 것 같아? 어? 사람들이 누나랑 나랑 같이 있는 거 보면 좀 그렇잖아요. Sebelum bertemu dengan si Eda Lee, Jung Kicul bertemu dulu dengan Ui Jung. Ya, cinta pertamanya dia, cinta belum kelar. Sebenarnya Ui Jung tuh kayak kepo banget dengan bisnis yang dijalankan sama Jung Kicul, tapi dia mengalihkan pembicaraan mereka ke masa lalu mereka berdua. Jadi dari dulu tuh Jung Kicul memang pengen banget jadi pemilik klub malam. Dan dia ngerasa bahwa jika memiliki uang yang banyak, dia nggak perlu kuliah lagi untuk menikah dengan Ui Jung. Tapi itu hanya angan-angan aja sekarang. Ya, setelah bertemu dengan cinta pertama yang belum kelar, Jung Kicul langsung pergi ke hotel untuk bertemu dengan si Eda Lee bersama dengan Park Junmu. Dia nggak lupa memberikan hadiah kepada si Eda Lee, tapi di sini si Eda Lee udah terlanjur kecewa dengan Jung Kicul yang awalnya kan mereka mau bertransaksi narkoboy, tapi gagal karena Junmu dan juga Kicul itu sempat diserang oleh orang tak dikenal. Jadi walaupun Kicul itu memberikan hadiah kepada si Eda Lee ini, dia tetap kayak nantilah, dan dia masih berpikir, dan dia pun mengakhiri pertemuan mereka pada hari itu. Kemudian Jung Kicul ditelepon sama bosnya dia yang dari Jepang dan segera meminta untuk bertemu. Junmu langsung memberitahukan apa rencananya Kicul sama si Eda Lee itu kepada Pak Cho dan juga si Dokyung. Dan mereka bakal memiliki banyak banget bukti-bukti untuk segera bisa menangkap Jung Kicul dan juga gerombolannya. Nah, karena Junmu juga udah gerah banget dan gak mau lagi kalau misalkan istrinya dia Ui Jung sering-sering bertemu dengan Jung Kicul. Jadi dia minta untuk segera menyelesaikan misi mereka ini. Sementara itu di kantor Pak Pol Gangnam ada dua orang anak buahnya si Pak Cho. Kalau kalian ingat, si Pak Cho adalah orang yang di-kill sama Jung Kicul yang malam-malam yang mereka ciluk itu, yang ada di episode 1, 2, dan 3. Jadi anak-anak buahnya itu melapor ke kantor Pak Pol dan bilang bahwa atasan mereka menghilang. Dan itu perbuatan dari anak buahnya si Jung Kicul. Padahal mereka itu sama aja kayak nyerahkan diri karena mereka juga kan pemakai narkoboy. 야, 나가 임마. Oleh karena itulah mereka langsung pergi ke tempatnya Jung Kicul bertepatan dengan Kicul sama Junmu pergi ke hotel untuk bertemu dengan si orang Jepang. Jadi si detektif itu menghentikan mereka dan bilang bahwa ada hal yang ingin mereka bicarakan, terutama tentang Yan Case, si anak SMA waktu itu. Tapi Jung Kicul bilang bahwa mereka itu lagi sibuk dan gak ada waktu untuk meladenin si bapak detektif. Terus si bapak detektif bilang, ya udah, kalau gitu kali ini dia bebaskan mereka karena katanya lagi sibuk, tapi mereka bakal sering berjumpa. Nah, dan bener aja dong, gak gitu aja mereka pergi. Si bapak detektif langsung pergi mengikuti Junmu dan juga Jung Kicul kemana mereka pergi. Dan ternyata di hotel juga Dokyung beserta rekan-rekannya udah bersiap juga untuk mengintai kira-kira ngapain sih Jung Kicul di sana, ya kan?
Nah, nggak berapa lama setelah itu Jung Ki-chul sama juga Junmu mereka sampai di hotel dan mereka langsung naik ke lantai atas. Dan ternyata udah ditunggu sama si Eda Lee bersama dengan ajudannya dia. Tapi sebelum masuk ternyata mereka kan diperiksa tuh. Nah, Jung Ki-chul, Eda Lee sama ajudannya udah beres. Cuma si Ki-chul nih, Junmu itu belum beres dan dicurigain sama orang yang meriksa itu kalau Junmu nih bawa sesuatu. Untung aja Do Kyung sadar dan dia pun langsung memerintahkan kepada rekan-rekannya dia untuk memunyikan alarm kebakaran. Nah, akhirnya Junmu itu memiliki alasan untuk pura-pura pergi ngecek apa yang terjadi. Karena kan sebenarnya itu ada perekam suara yang dia simpan di kaos kakinya dia dekat sepatu. Nah, dia bilang lah sama si Do Kyung bahwa mereka itu diperiksa sedetail mungkin, tapi dia yakin bahwa dia bisa menyelesaikan ini. Dan dia balik lagi ke tempatnya si Ki-chul, dan ketika dia periksa, untung aja sekarang Junmu tuh aman dan gak tahu tuh dimana disembunyiin sama orang yang meriksa tubuhnya dia. Nah, pas mereka udah di dalam, ternyata si Junmu tuh nggak boleh mendengarkan percakapan si Ki-chul sama si Eda Lee. Jadi mereka disuruh masuk ke dalam dan diputar musik keras, jadi nggak bisa tuh mereka dengerin. Nah, karena pihak dari Jepang itu udah kecewa dengan Jung Ki-chul, jadi menyuruh Jung Ki-chul untuk bawa tas yang dibawa Ki-chul dan pergi ke bawah. Katanya sih untuk membuktikan apakah Ki-chul ini benar-benar bisa dipercaya dan itu juga syarat biar bisnis mereka berlanjut. Ya, dengan berat hati Ki-chul pun pergi dan dia pun menuruti permintaan dari seorang Jepang itu. Dia langsung ngajak Junmu untuk pergi ke bawah dan mereka pun nunggu di sana. Kata si orang Jepang itu sih tunggu aja sekitar ya 15 menitan lah. Dan orang-orang di sana pun jadi curiga, loh kok gini, apa yang terjadi gitu. 우리끼리 얘기하고 싶어서 잃어버려. Nah, ternyata si orang Jepang itu nyuruh Ki-chul turun ke bawah karena dia mau berbicara empat mata dengan si Eda Lee. Nah, jadi dia meminta si Eda Lee ini untuk bekerja sama dengan dia doang dan memutuskan kerjasamanya dengan Jung Ki-chul. Terus dia nelpon bosnya dan si Eda Lee ditawarkan sama si bos Jepang yang utamanya. Dia bilang bahwa dia sengaja memperkaya Jung Ki-chul, kerjasama sama Jung Ki-chul itu karena dia memanfaatkan Jung Ki-chul. Karena kalau misalkan dia ketahuan, maka yang disalahkan tuh Jung Ki-chul sama antek-anteknya. Jadi nama dia itu nggak pernah terseret sama sekali. Nah, sekarang karena udah kecewa sama Jung Ki-chul, dia bilang untuk kerjasama dengan orang Korea yang lain dan dia bakal ngebayar 15% dari berapapun yang dikasih sama Jung Ki-chul sama si Eda Lee ini. Nah, ada lebih dari 15 menit, Ki-chul pun ngerasa kok dia nggak dipanggil-panggil dan dia pun langsung pergi ke atas lagi dan langsung bernegosiasi lagi. Tapi ketika itu si detektif Gangnam itu datang ke sana dan Junmu bilang bahwa dia ngasih kode kalau ada Pak Pol datang. Si Pak Pol Gangnam ini rada-rada brutal dan dia pun maksa bertemu dengan Jung Ki-chul juga si Eda Lee. Tapi Junmu bilang sama asistennya si Eda Lee untuk ngebawa Ki-chul sama si Eda Lee pergi dari sana dan dia biar ngeberesin si Pak Pol ini. Nah, si Eda Lee ngerasa bahwa si Junmu tuh kayak udah berkorban gitu ngebelain mereka dan dia meminta kepada anak buahnya untuk pergi nyelamatkan si Junmu. Tapi untuk aja Junmu tuh udah diselamatin sama rekan-rekannya dia dan dia pun udah bisa pergi dari sana atas bantuan dari Do Kyung. Untung aja ya karena dia pun nyuruh anak-anak buahnya itu untuk mundur setelah itu. 괜찮아요? 예, 괜찮습니다. Ki-chul khawatir banget dengan keadaan Junmu, tapi Junmu bilang bahwa ya dia tuh baik-baik aja dan dia bakal menyelesaikan semuanya. Dan juga si Eda Lee ngelihat kalau Junmu tuh ada luka di punggungnya dia dan dia bilang sama anak buahnya untuk mengobati punggungnya Junmu. Dari sini si Eda Lee udah mulai tertarik dengan Junmu. Nah, di sini Junmu juga menambahkan bahwa dia meminta maaf atas apa yang terjadi karena sudah melibatkan Pak Pol dan keadaan mereka bakal semakin sulit. Cuma di sini si Eda Lee itu jadi berpikir dong. Dan akhirnya dia menceritakan apa pembicaranya dengan si bos Jepang tadi kepada Ki-chul. Nah, di sini Ki-chul tuh kayak meminta kerjasamanya banget kepada si Eda Lee agar mau tetap bekerja sama dengan dirinya dia. Terus si Eda Lee langsung menghubungin si orang Jepang dan bilang bahwa kayaknya dia bakal berpikir beberapa hari untuk memberikan keputusan apakah bekerja sama atau memutuskan pekerjaannya dengan Jung Ki-chul.
Tapi bos utama Jepang itu bilang bahwa dia itu sementara membatalkan transaksi mereka karena keterlibatan Pak Pol. Jadi dia itu nggak menerima alasan apapun, jadi sementara pokoknya mereka nggak mau bertransaksi lagi. Si Eda Ali bilang, ya kalau misalkan nggak ada pelanggan susah juga dong kalau misalkan mereka kerjasama. Tapi karena kebaikan hati dari Park Junmu dan dia kagum sama Park Junmu, dia bilang ya udah dia bakal mempertimbangkan dan mau Park Junmu sebagai pemandu wisatanya dia. Terus si detektif barbar tadi pergi ke tempatnya Ki-chul dan mengobrak-abrik kantornya Ki-chul. Memang rada-rada barbar tuh detektif, cuma Ki-chul kan belum muncul-muncul karena dia belum balik, jadi percuma aja dia kesana. 나서하겠습니다. 뭐? Junmu bilang sama Ki-chul bahwa dia bakal nyerahkan diri untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan Pak Pol. Nah, Ki-chul tuh sebenarnya nggak mau karena takut Junmu tuh bakal dipenjara. Tapi Junmu bilang, udah, dia berjanji bakal menyelesaikan semua ini dan bilang dia setelahnya bakal minta bantuan sama Ki-chul dan mengikut sertakannya dalam transaksi dan juga bisnis dengan orang Jepang dan juga Tiongkok. Dan dia berharap bahwa Ki-chul bakal menyetujui permintaan dari dia. Nah setelah itu kan dia langsung ke kantor Pak Pol dan bilang bahwa dia bakal nyerahkan diri. Tapi dia itu membuat emosi si bapak detektif karena memang barbar dan juga emosinya setipis tisu. 사람들이라는 거밖에 몰라요. 진짜 아무도 몰라요. 야, Ya udah, karena terus-terusan dipanas-panasin sama Junmu, akhirnya emosinya pun meledak. Berantemlah mereka berdua, tapi setelah itu Pak Cho datang, atasannya si Junmu, dan itu dia pangkatnya lebih tinggi dibandingkan atasannya si Pak Detektif Gangnam, dan akhirnya mereka meminta maaf dan harus tunduk dong pastinya, ya kan? Jadi si Bapak Detektif Gangnam pun gak bisa ngapa-ngapain dan membebaskan Junmu setelahnya. 알지. Junmu dijemput sama Pak Seo karena diperintahkan sama Ki-chul untuk melihat kondisinya Junmu gimana. Dan si Pak Seo itu kayak iri banget sama Junmu karena dia penasaran apa sebenarnya pekerjaan yang dilakukan sama Ki-chul ketika dia bersama Junmu bertemu dengan orang Tiongkok dan juga Jepang kemarin. Dan mereka juga bekerja sama untuk menyingkirkan seseorang. Ya siapa lagi kalau bukan Jung Bae. Sesampai di kantor, Jung Bae itu memang kayak curiga terus-terusan kepada Junmu. Dan dia bilang bahwa kayaknya Junmu nih dibantu sama teman pol wanitanya dia, si Ui Jung, makanya dia bisa langsung bebas. Nah, tapi di sini Ki-chul bilang udah nggak usah terlalu dibahas, yang penting sekarang Junmu tuh nggak apa-apa dan masalah mereka sama Pak Pol itu udah selesai gitu. 자, 거의 다 왔습니다. Habis itu Junmu bertemu lagi dengan timnya dia dan bilang bahwa mereka harus segera menyelesaikan misi mereka ini. Nah, Junmu juga bilang bahwa dia bakal bertemu dengan si Mbak Tiongkok, tapi dia juga memiliki permintaan kepada timnya dia ini, yaitu mereka harus ngebantu si Junmu untuk menyingkirkan Choi Jung Bae. 너라면 잘 이겨낼 거야. Terus lagi dan lagi Ki-chul sama sang cinta pertama belum kelarnya, Ui Jung, istrinya Junmu itu bertemu lagi. Nah di sini sebenarnya si Ki-chul tuh kayak curiga kalau misalkan Ui Jung tuh yang ngebantu si Junmu biar dia bisa cepat kelar dan juga keluar dari permasalahan bersama dengan Pak Pol Gangnam tadi. Tapi dia berusaha kayak nggak jadi deh gitu. Dan dia pun mulai curiga kalau misalkan Junmu sama Ui Jung ini memang memiliki hubungan sesuatu, tapi dia masih berusaha untuk menahannya. Nah setelah bertemu dengan si Ui Jung, dia pergi bertemu dengan ibunya setelah sekian lama dan merasakan masakan ibunya. Dia juga minta ibunya untuk pergi ke gereja karena ibunya itu udah lama banget gak kesana, karena dia takut kalau ibunya malu dengan kelakuannya dia yang sekarang. Sementara itu anak buahnya si Eda Lee itu pergi ke kafe miliknya si Jung Bae. Nah dia di sana melakukan transaksi narkoboy. Kenapa ya kira-kira? Apakah disuruh sama si Eda Lee atau mereka menyelidikin sesuatu tentang narkoboy itu ya? Keesokan harinya si Eda Lee itu akhirnya pergi dengan Junmu dan diantar sama asisten pribadinya dia, maksudnya pengawalnya, dan pengawalnya membiarkan si Eda Lee pergi berdua dengan Park Junmu.
Di sisi lain, Jongbe itu bertemu dengan si wartawan. Jadi dia meminta si bapak wartawan ini untuk membantu dia dengan ngasih uang cukup banyak untuk mencari tahu latar belakang Junmu dan juga Uijung. Jadi dia penasaran banget tuh apa sebenarnya hubungan antara Junmu dan juga Uijung, karena dia curiga banget sama Junmu dan nggak percaya hingga sekarang. Ya udah, tapi si pak reporter ini, wartawan ini bilang dan ngelapor sama Kichul kalau misalkan Jongbe itu meminta sesuatu kepada dirinya. Sementara itu Junmu akhirnya ngebawa si Eda Lee untuk jalan-jalan karena kan jadi pemandu wisatanya dia. Mereka pergi ke taman dan si Eda Lee ini mulai semakin tertarik dengan Junmu. Nah setelah itu si Eda Lee ngajak Junmu untuk pergi ke tempat makan. Nah disinilah si Eda Lee akhirnya menentukan dan juga menjawab sebenarnya ngapain sih mereka itu pergi. Nah ternyata datanglah asisten pribadinya si Eda Lee. Dan si Eda Lee langsung mengeluarkan narkoboy yang mereka beli dari tempatnya si Jongbe. Nah ternyata di sini si Eda Lee itu nyuruh si Junmu untuk nyoba narkoboy itu, tapi untung aja nggak jadi. Si Eda Lee cuma memberitahukan kepada Junmu bahwa ternyata selama ini Jung Kichul tuh nyimpen produk-produk mereka yang seharusnya dikirim ke Jepang. Jadi dia ngerasa dihianatin dan nggak mau lagi percaya dengan Jung Kichul. Nah Junmu berusaha untuk meyakinkan si Eda Lee dan bilang bahwa ya kalau misalkan percaya makanya dia bakal bisa menghabiskan waktu lebih lama dengan Junmu. Si Eda Lee bilang dia nggak mampan rayuan-rayuan kayak gitu. Yang paling penting dalam bisnis adalah uang, bukan hati. Iya juga sih. Terus Junmu melaporkan kepada Dokyung bahwa dia bakal melakukan sesuatu dan mereka harus segera menyingkirkan si Jongbe. Ya udah, jadi anggotanya si Dokyung pergi ke tempatnya Jongbe pura-pura membeli narkoboy dan ya udah. 정배가 잡혀 들어갔다는데. 뭐? 어떡하지? Gak lama setelah itu, Jongbe itu akhirnya ditangkap dan Kichul pun diberitahukan sama anggotanya dia. Dan si Jongbe ini gak mau ketangkap sendirian dong. Dia juga melaporkan anggota-anggotanya dia di cafe itu. Dan akhirnya mereka langsung ketangkap satu persatu. Termasuk ini nih, teman dekatnya Jongbe dan juga Jung Kichul. Mereka marah banget kepada Jongbe karena ini terlihat nggak mau kena sendiri dan juga ngelaporin teman-temannya yang lain. Dan dia pun marah banget dan nanya siapa yang ngelaporin dia. Dan Pak Pol bilang iya si Jongbe yang ngelaporin. Setelah Jongbe dibebasin, temannya itu langsung marah-marah sama Kichul dan bilang bahwa Jongbe udah berkhianat sama dia dan ngelaporin semua. Dan dia meminta sama Kichul untuk memberikan hukuman kepada si Jongbe. Kichul nyuruh semua orang keluar dari ruangan itu kecuali si Jongbe. Dan Jongbe masih ngebahas tentang Junmu dan dia iri sama Junmu karena terus-terusan dipercaya sama Kichul. Padahal mereka itu udah temenan lebih dari 20 tahun. Tapi gimana lagi, Kichul pun tahu kalau Jongbe ini udah berkhianat sama dia. Jongbe kan nimbun barang-barang mereka, narkoboy mereka yang dibahas sama si Eda Lee tadi. Jadi dikira si Jung Kichul yang nimbun, padahal sebenarnya si Jongbe yang nimbun. Terus dia jual juga kepada orang lain tanpa sepengetahuannya Kichul. Jadi Kichul kayak kecewa banget sama Jongbe dan nyuruh Jongbe untuk pergi aja dan jangan pernah nampak lagi di hadapannya dia. Terus dengan terpaksa Jongbe pun pergi dan bilang bahwa dia tetap kecewa sama Jung Kichul karena lebih percayai Junmu dibandingkan dirinya dia. Terus sekarang giliran dari si Pak Seo untuk memberikan pelajaran sama si Jongbe. Dan gak lama setelah itu si Eda Lee nelpon Junmu dan dia bahkan berbicara dengan Kichul. Dan akhirnya si Eda Lee ingin bekerja sama lagi dengan mereka. Tapi dengan syarat bahwa Junmu harus bertemu dengan dia dan ngajak Junmu untuk berkencan. Ya udah, Junmu bilang sama Kichul bahwa dia bakal melakukan apapun untuk bisa bekerja sama lagi dengan si Eda Lee. Kichul bilang ya udah, dia nggak mau lagi dikecewakan sama seperti yang dilakukan sama Jongbe kepadanya. 기분 좋아 보인다. Tapi Jongbe itu udah diberesin sama si Pak Seo tapi nggak sampai meninggoy sih. Akhirnya si Pak Seo itu dapat membalaskan dendamnya sama si Jongbe. Ya udah, selesailah permasalahan di antara mereka berdua di Jongbe. Bye. 사람들의 누나랑 나랑 같이 있는 거 보면 좀 그렇잖아요.
Terus Ki-chul bertemu lagi dengan si cinta pertama belum kelar ya, Ui-jung istrinya Junmu. Dia ngajak ke gereja tapi dia nggak ikut masuk karena ada kejutan untuk Ui-jung di sana. Jadi itu ditampilkan kayak ngebahas tentang orang tuanya si Ui-jung, dan ternyata di sana juga dihadirin sama ibunya si Ki-chul. Jadi ya sekalian juga Ui-jung reunian sama ibunya Ki-chul. Ki-chul udah kayak ngerasa wah keren banget ya gue gitu, udah memberikan kayak special day kepada Ui-jung. Ui-jung berterima kasih kepada ibunya Ki-chul dan setelah itu mereka langsung pergi. Tapi Ki-chul nih diberitahukan sama si pak wartawan kalau misalkan memang ada yang mencurigakan tentang Junmu sama Ui-jung. Jadi dia sengaja ngajak Ui-jung itu pergi berlama-lama karena biar bisa memberikan waktu apakah betul kalau Ui-jung tuh berbohong sama dia. Nah untung aja setelah itu Junmu kan langsung bertemu dengan si bapak wartawan dan dia pun meminta apa yang dicari sama si bapak wartawan. Nah si bapak wartawan tuh nggak mau memberitahukan dan dia bakal bilang semuanya kepada Jung Ki-chul karena dia udah tahu siapa si Junmu ini. 준모, 니도 구청장 사회. 니들 지금 무슨 짓? Sebenarnya Junmu masih berbaik hati sama si wartawan, tapi dia nggak mau dan bakal melaporkan semuanya sama Jung Ki-chul. Dan ketika dia mau kabur dan mau lompat, naas banget dah dia. Kakinya itu malah kesangkut sama kabel dan ya udah dia jatuh dan meninggoy. Junmu turun ke bawah dan langsung ngambil berkas-berkas yang udah dipegang sama si bapak wartawan dan dia pun langsung ngambil berkas semuanya sebelum diberikan kepada Ki-chul. Dan sebenarnya Ki-chul tuh sempat nelpon si bapak wartawan tapi teleponnya diambil sama Junmu. So kira-kira apakah yang terjadi selanjutnya? Apakah Ki-chul udah tahu semuanya atau dia tetap curiga kepada Junmu dan juga Ui-jung? 해주세요. 우리 첫 데이트인데. 예. 그래 수고했다. 나 이해하고 믿는다고 했죠. 지금부터 보는 모든 걸 이해하고. Nah, ini adalah tempat persembunyian Dong Hobang Tiongkok, di mana ini tempat mereka meracik narkoboy, termasuk si Profesor Yun juga di sini, si Opung ini. Nah, beberapa dari mereka itu nggak sepakat kalau misalkan perdagangan itu tetap dilanjutkan menggunakan Jung Ki-chul sebagai perantara. Jadi mereka bilang bahwa enggak ada lagi Jung Ki-chul dan mereka bakal membuat perdagangan sendiri tanpa perantara gitu, agar untungnya jauh lebih banyak. Sementara itu di tempat si Eda Hyeryun, dia juga diperintahkan tuh untuk membatalkan perjanjian dan juga kerjasama menggunakan perantara si Jung Ki-chul. Tapi dia nggak mau dan bilang bahwa dia bakal tetap bekerja sama dengan Jung Ki-chul. Walaupun dia sempat direndahkan di sini, tapi Eda Hyeryun ini benar-benar badas banget dan dia malah kembali menekan orang yang ada di hadapannya sehingga orang itu pun setuju dengan kesepakatan yang dibuat sama si Eda Hyeryun. Tapi mereka tetap berusaha membujuk Hyeryun untuk menyingkirkan Jung Ki-chul karena mereka nggak mau kalau Jung Ki-chul itu ikut kerjasama dengan mereka. Namun Hyeryun bilang, ops, nggak bisa, dia nggak setuju dengan hal itu. Sementara itu Park Junmu yang udah panik banget gimana dia harus menyingkirkan segera berkas-berkas itu sebelum dilihat sama bosnya Jung Ki-chul. Lalu dia bertemu dengan rekan-rekannya dia dan dia pun memastikan bahwa Jung Ki-chul itu ternyata belum mengetahui apa sebenarnya isi dari berkas itu karena Jung Ki-chul belum sempat ngobrol dengan si Uda yang udah meninggoy tadi. Dan ketika dicari tahu sama Jung Ki-chul, ternyata si Uda tadi kan udah meninggoy dan dia pun mencoba untuk nelpon si Uda itu tapi nggak bisa. Dan dia di sini tuh udah kayak curiga banget sama Junmu. Apapun yang disampaikan sama Junmu tuh tentang negosiasi yang udah dia sampaikan dengan si Eda Hyeryun, namun Ki-chul di sini cuma yakin gitu 내 aja. 이름 뭐해?
내일? 쉬는 날이어서. Dan setelah itu Jung Ki-chul diajak lagi tuh sama Ui Jung untuk bertemu besok hari. Ya Ki-chul bilang ya udah, dia juga setuju karena kebetulan Ui Jung juga hari libur besoknya. Dan mereka pun berjanji untuk bertemu. Tapi setelah itu Ki-chul menyuruh salah satu anggotanya untuk mencari tahu lagi sebenarnya berkas apa yang didapatkan sama si Uda yang meninggoy kemarin. Nah, keesokan harinya ya kan Junmu tuh juga mau pergi berkencan sama si Eda Hyeryung. Nah, ketika itu dia juga bertemu dong sama istrinya Ui Jung yang mau pergi berkencan juga sama Junmu. Cinta segi empat yang sangat-sangat rumit banget. Ui Jung cemburu, Junmu cemburu karena mereka memiliki pasangan masing-masing. Walaupun sebenarnya aslinya mereka berdua itu suami istri. Dan dijelaskan tuh sama Ki-chul bahwa misalkan Junmu sama Eda Hyeryung itu mau kencan. Tapi Ui Jung mencoba untuk bersikap profesional seakan-akan gak terjadi apa-apa gitu. Dan kebetulan pada hari itu Ki-chul juga berniat memberikan kalung yang udah lama sebenarnya mau dia berikan sama Ui Jung. Dan dia pun mengajak Ui Jung untuk pergi ke suatu tempat agar dia bisa memberikan kalung tersebut. Nah sementara itu Junmu sama si Eda Hyeryung juga pergi ke suatu tempat untuk berjalan-jalan karena kan mereka hari ini judulnya kencan. Dan mereka juga membeli dalgona seperti yang di film Squid Game. Ya vibesnya kayak bener-bener mereka itu kencan beneran gitu. Nah di sini Hyeryung pun udah kayak baper banget sama Park Junmu. Bahkan mereka berdua terlihat kayak bahagia banget menikmati kencan mereka. Kita melipir ke pasangan ini ya, Ui Jung sama Ki-chul. Di sini mereka berdua itu udah saling curiga satu sama lain. Dan anggota yang disuruh sama Ki-chul dia udah sampai di lokasi dan menemukan beberapa hal yang kayaknya memang mencurigakan. Terus si Ki-chul pun dicurigain sama Ui Jung karena beberapa kali itu dia ngangkat telepon di sela-sela kencan mereka. Nah dilaporkan sama anggotanya bahwa kayaknya ada komunitas mantan Pak Pol gitu dan dia bakal mencari tahu tentang hal itu. Dan dia temuin tuh orang yang dimintain berkas sama si Pak Pol yang meninggoy kemarin dan dia pun mendapatkan berkas itu. Setelah itu Ki-chul langsung to the point dan nanya sama Ui Jung apakah Ui Jung bener tinggal di Wonju ataupun enggak. Terus agar gak curiga tuh si Ki-chul, Ui Jung bilang emang dia gak pernah tinggal di sana karena setelah SD dia tuh pindah ke Seoul. Dan mungkin juga si Junmu itu gak terlalu ingat cerita itu, makanya dia agak-agak keliru karena mereka juga udah lama banget gak jumpa gitu. Tapi lagi dan lagi ketika mereka lagi asik cerita, Ki-chul tuh ditelepon lagi tuh sama anggotanya dan memberitahukan bahwa dia sudah menemukan berkas-berkas yang diambil sama si Pak Pol yang meninggoy kemarin. Dan di sini Ui Jung tuh udah siap-siap dengan yang ada di tasnya itu. Kalau Ki-chul tuh udah tahu semua kan, dan Ki-chul balik lagi ke tempat Ui Jung dan nyuruh Ui Jung untuk berbalik sebentar. Ini tuh udah kayak deg-degser banget sih. Tapi ternyata enggak guys. Itu ternyata si Ki-chul memberikan kalung sama Ui Jung yang udah dia siapkan sedari lama. Nah karena di sini pun Ui Jung tuh sempat baper sama perlakuan Ki-chul sama dia, lalu dia ngajak Ki-chul untuk pergi. Dan untung aja nih guys, orang yang dimintain berkas sama anggotanya si Ki-chul itu udah diajak kerja sama rekannya Junmu. Wah jadi aman gitu. Dan dia juga ternyata suka sama si ibu ini ya, si Eda ini. Untung dia ya bisa diajak kerja sama gitu. Kalau enggak udah ketahuan dah. Terus kita balik lagi ke tempatnya Junmu dan juga si Eda Hyeryung. Mereka melanjutkan kencan mereka yang terlihat seru banget dan setelah itu si Eda Hyeryung ngajak Junmu untuk pergi makan karena dia lapar banget. Terus dia langsung ngebahas tentang Ki-chul sama Ui Jung yang terlihat serasi dan itu membuat Junmu tuh kayak emosi dan dia bilang udah gak usah ngebahas mereka. Dan mendingan ngebahas tentang bisnis aja deh dibandingkan ngebahas dua orang itu gitu. Dan si Uda Pak Pol ini menyelidikin tentang yang terjadi kemarin. Tapi semua TKP itu udah bersih dan ketika dia ngecek, dia menemukan sesuatu yaitu mancis seseorang. Nah itu kayak milik Junmu sih. Terus mereka pergi ke atap dan melihat-lihat apakah bisa menemukan sesuatu yang janggal ataupun tidak. Oke,
Kicul, dia mencoba bertanya lagi nih sama Ujung apakah pertemuan mereka ini emang kebetulan ataupun enggak. Terus Ujung bilang ya mungkin aja kebetulan, dan dia juga bertemu sama Sungho ataupun Junmu itu tuh kayak kebetulan juga. Karena kasus ayahnya si Junmu, dan dia juga bilang mencoba nih biar si Kicul ini percaya sama dia. Dia bilang kalau dia tuh ngecek latar belakangnya Kicul. Nah karena itulah Kicul tersinggung dan dia kira bahwa si Ujung nih sengaja mendekati dia karena hal itu. Tapi Ujung bilang enggak, dia percaya banget sama si Kicul dan dia juga langsung megang tangan Kicul kayak gini nih. Nah biar Kicul nih percaya, terus dia bilang dia mencintai Kicul dan ya udah terhanyut mereka dan vakum cleaner dah tuh. Ujung ingat lu udah punya suami itu di sono ya, walaupun dia lagi kencan, tapi bisa-bisanya lu vakum cleaner sama orang gitu loh, astaga. Nah karena Kicul udah percaya nih sama Ujung, emang kayak totalitas banget sih, dia memperkenalkan ke teman-temannya dan bilang untuk bersikap baik sama si Ujung, dan dibawa dia ke rumahnya dan dibawa ke semua ruangan gitu, diperkenalkan lah. Sementara itu di pabrik narkoboy di Tiongkok, wah ternyata ini tempat produksi dan memang si Profesor Yun inilah yang membuatnya. Dan mereka juga nelpon asisten pribadinya si Eda Hyeryung dan bilang bahwa mereka bakal nyerang Kicul. Dan mereka bakal melakukannya pada malam itu. Tapi bosnya dia lagi enak-enak sama anak buahnya si Kicul. Setelah istrinya, sekarang suaminya nih vakum cleaner ya. Dan kalau kayak nonton aslinya ini kayak lebih dari 5 menit sih. Dan lebih wow dibandingkan Kicul sama Ujung. Nah karena datang ajudan pribadinya si Eda Hyeryung, jadi mereka menghentikan aktivitas itu dan diberitahukanlah sama Hyeryung bahwa ada rencana untuk nyerang Kicul pada malam itu. Karena di sini si Junmu itu penasaran apa sebenarnya yang terjadi, Hyeryung langsung bilang sama dia, gini. Lo nggak terlalu butuh Kicul lagi kan? Nah nggak mungkin lah si Junmu mau kan. Dan dia pun langsung bergegas pergi ke markas mereka dan mencoba nelpon Kicul. Tapi kan Kicul lagi mesra-mesraan sama istrinya si Junmin, jadi nggak diangkat-angkat. Dan untung aja si kepala Seo itu ngangkat teleponnya si Junmu dan dia langsung bilang apa yang bakal terjadi di sana. Ujung kaget banget dong mendengar suara yang ada di luar karena itu banyak banget terjadi dan juga porak-poranda di sana. Lalu Kicul mencoba untuk mengamankan Ujung dan nyuruh Ujung untuk stay aja di sana karena kalau misalkan keluar dia bisa kenapa-kenapa. Tempatnya si Kicul itu kayak diserbu sama anak buah lawannya dia dan kericuh banget. Dan sebelum melanjut ke pertempuran itu, kita flashback sebentar ini di hari pernikahannya Ujung dan juga Park Junmu. Awalnya itu kayak baik-baik aja, tapi datanglah ayahnya Junmu yang merusak pernikahan mereka, di mana ayahnya ke sana untuk minta dibelikan narkoboy. Astaga, dan bayangkan dong gimana malunya Junmu di hari bahagianya dia, di pernikahannya dia, ayahnya ngerusak dengan melakukan hal itu. Dan malunya dia di tamu undangan, terutama juga kepada keluarganya istrinya Oisong. Oke, setelah flashback kita balik lagi ke sini, itu kayak wah semakin porak-poranda di tempatnya si Kicul. Tangannya Ujung itu sempat kena pisau karena dia membela dirinya dan hampir aja dia tuh di-kill sama lawannya si Kicul. Dan juga untung mereka berhasil mengalahkan lawan mereka, terutama dengan kekuatannya si Junmu yang kayak wah brutal banget sih di sini. Dan gak lama setelah itu datanglah si Eda Hyeryung, di mana ternyata dia berubah pikiran dan dia di sini bakal bekerja sama dengan Junmu dan juga Kicul. Dia bilang ini pertama kalinya dia tidak taat kepada ayahnya dia demi ini nih Junmu, orang yang dia suka. So gimana kisah cinta segi empat yang sangat-sangat rumit ini? Ya begitulah ya guys.
Setelah itu Junmu pergi mengutus anak-anak buahnya untuk ngebalas kepada orang-orang yang merupakan musuh mereka. Nah, di sini mereka bakal membuat kesepakatan itu, kalau enggak maka si Junmu bakal ngekill semua orang yang ada di sana, terutama ini nih. Wah, sadis juga sih si Kichul. Dan sebenarnya Ujung tuh kayak ngerasa nyesal dengan apa yang udah dia lakukan tadi sama si Kichul ya kan. Dia teringat sama suaminya, gimana pertama kalinya Junmu itu ngelamar dia. Mengingat hari-hari bahagia mereka, dia tuh kayak nyesal banget karena terpaksa melakukan hal itu demi menyelesaikan misi mereka. Dimana dia ingat di hari ketika si Junmu tuh memberikan cincin sama dia, ngelamar dia, dan menikahinya. Dan mereka juga sempat kisse pada hari itu padahal mereka lagi bertugas kan, tapi ya udahlah ya, gaskeun aja gitu. Nah, kenangan itu juga diingat sama si Park Junmu dan dia juga nyesel dengan apa yang udah dilakukan sama Eda Hearing, walaupun vacuum cleanernya benar-benar Setelah itu dia nelpon istrinya Ujung untuk nyuruh udah stop aja deh biar dia ngelanjutin sendiri. Tapi Ujung bilang enggak, dia bakal berjanji untuk menyelesaikan semuanya secepat mungkin biar suaminya bisa kembali ke pelukannya lagi. Setelah itu Kichul ngajak Junmu datang ke rumahnya untuk tidur di sana, dan di sini entah kenapa mereka berdua jadi lebih akrab gitu. Dan sebenarnya si Junmu ini jadi nggak enak nih sama si Kichul karena Kichul kan baik banget sama dia. Dan di sini Kichul udah kembali percaya lagi sama Junmu karena kan kecurigaannya nggak terbukti. Terus pada hari itu juga si Junmu ini bertemu dengan adiknya Kichul, di mana adik Kichul bilang dan juga berpesan sama Junmu untuk menjaga abangnya dia. Jadi dia bilang bahwa jangan sampai abangnya itu si Kichul sampai terluka ataupun ditusuk. Jadi dia berpesan untuk Junmu ngejaga banget abangnya dia gitu. Ya, susah sih. Takutnya mungkin gak orang yang nusuk abangnya, tapi si Junmu sendiri gitu. Nah, keesokan harinya sebenarnya banyak dari anggota-anggotanya si Kichul tuh nggak setuju dengan kesepakatan dengan menaikkan harga dan juga volume yang bakal mereka kirim. Tapi si Junmu itu memiliki pendapat sendiri dan berbeda dengan rekan-rekan yang lainnya. Dia malah bilang udah setujuin aja dan dia pun bakal mau menemui orang rekannya mereka biar lebih aman gitu. Tapi pada waktu itu si Uda Pak Pol datang ke sana dan mengganggu dan menanyakan tentang orang yang meninggoy kemarin. Terus si Kichul bilang emang dia nyuruh orang itu untuk mencari informasi dan ya udah gitu. Dan ketika ditanya apakah mancis itu punyanya si Kichul, Kichul bilang enggak, mancis dia ada sama dia. Dan si Uda Pak Pol pergi dan dia bilang dan menebak bahwa kayaknya mancis itu punya si Junmu. Terus Junmu bilang enggak, mancis itu bukan punyanya dia, toh juga orang banyak punya mancis yang seperti itu. Dan ketika diduga juga bahwa dialah yang udah ngekill si mantan Pak Pol yang kemarin, Junmu bilang bahwa terserah mau bilang apa tentang dia, intinya dia nggak peduli dan juga nggak takut sama si Uda Pak Pol ini. Dan dia langsung nyuruh si Uda Pak Pol untuk oke, silakan pergi, udah waktunya lo pergi dari sini. 그 위험한 사업을 계속 해야만 하는 거지. Nah, Ujung berjumpa lagi sama Kichul dan dia di sini menasihati Kichul untuk jangan terlalu nekunin bisnis yang terlalu berbahaya seperti itu. Terus Kichul bilang udah nggak apa-apa dan dia juga berjanji sama Ujung dan tidak akan membiarkan Ujung untuk terluka lagi. Ujung bilang oke dan dia percaya sama si Kichul. Kemudian Junmu pergi menemui rekan mereka dan menawarkan untuk mengantarkannya karena disuruh sih sama si Kichul kan. Dan dia pun di sini mencoba untuk bernegosiasi lagi tuh sama si Uda ini. Terus kalian tahu dong si Uda Pak Pol ini kan, kirain dia cuma sekedar Pak Pol yang barbar, tapi ternyata dia juga ngelindungin musuhnya si Junmu dong sama si Kichul. Wah. Dan setelah itu dia juga mencari tahu informasi tentang salah satu orang yang lagi ada di penjara, yang dia yakin bahwa dia tahu di mana keberadaan dari orang yang pertama kali ngedarkan si kristal itu, narkoboy itulah.
Awalnya dia baik-baikin nih orang kan, jadi dia kira ya si Pak Pol ini baik sama dia. Tapi setelahnya, beginilah yang terjadi. Dia kayak takut banget karena ditanyain dan diminta untuk memberitahukan di mana keberadaan dari orang yang dicari sama si udah Pak Pol ini. Dan akhirnya dia pun berjanji bakal memberitahukannya dan mereka pun pergi ke tempat yang dibilang sama si narapidana itu. Tapi ternyata sampai di sana itu kayak zonk lagi sehingga membuat si udah Pak Pol tuh marah sama dia gitu loh. 모욕하겠다는 거냐? 모욕이라뇨? Keesokan harinya Kicul bertemu nih sama bos besar yang biasanya ngebeli narkoboy mereka. Tapi mereka tidak mencapai kesepakatan karena harga yang diminta sama Kicul tuh kayak bener-bener gede banget. Sehingga si Opung ini ngerasa bahwa dia itu dihina sama si Kicul dan dia pun marah dan pergi dari sana. Nah setelah dilihat lagi tuh sebenarnya apa yang ditulis sama Kicul yang membuat si Opung tadi marah. Dan itu ngebuat si Junmu nih kayak aduh kok Kicul kayak gini sih gitu kan. Nah jadi setelah itu dia pergi menemui si Eda Hyeriung dan meminta bantuan tuh agar bisnis mereka itu tetap bisa berjalan dengan baik. Ya udah si Eda Hyeriung mau membantu si Kicul dan juga membawa ayah angkatnya si Junmu untuk pergi ke sana. Dan mereka pun disambut sama si Opung walaupun ya sambutannya nggak terlalu baik gitu sih. Nah setelah diundang ke dalam, kemudian si Junmu bilang bahwa dia ke sana bakal nebus kesalahan dari bosnya dia, si Kicul. Dan dia juga berjanji bakal ngirim barangnya sendiri gitu. Terus si Opung bilang dia berpikir dulu, tapi si Hyeriung menambahkan bahwa iya tanpa perantara mereka nggak bakal bisa ngirim narkoboy itu ke Jepang. Jadi mereka butuh gitu kerjasama dan juga perantara. Dan akhirnya si Opung itu setuju, tapi dia memiliki syarat dan nyuruh si Junmin untuk motong jarinya dia dong. Karena ya mau jadi anak angkatnya dia, jadi harus secara yakuza gitu. Sebenarnya Hyeriung nggak menyarankan hal itu dan bilang sama Junmu untuk jangan. Tapi Junmu nih aduh bingung harus apa yang dilakuin, kayak aduh gitu. Maju mundur kena gitu dan akhirnya dia pun memilih untuk motong jarinya dia. Tapi hal tak terduga terjadi, ternyata anak buahnya si Opung malah nusuk si Opung sendiri dong, yang ternyata dia tuh udah kerjasama tuh sama ayah angkatnya si Kicul. Dan Kicul juga udah tahu akan hal itu, apa yang mereka rencanakan. Ini tuh benar-benar plot twist banget sih. Dan gak lama setelah itu Kicul datang dan Hyeriung maupun si Junmu tuh kayak kaget banget karena Kicul udah tahu semua itu. Dan Kicul berterima kasih sama ayah angkatnya dan mereka pun bakal melanjutkan bisnis tersebut. 앞으로 우리가 함께할 집이에요. 잘못된 선택이었네. 야, 정기철. Nah karena Jung Kicul udah berhasil ngekill bos Jepang yang sebelumnya, jadi dia ngerasa bahwa sekarang mereka itu udah aman sentosa, nggak punya musuh lagi. Dan mereka pun bisa menjalankan perdagangan itu dengan aman dan damai. Namun dia bilang sama Junmu bahwa ini adalah kali terakhir dia lakukan. Setelah selesai ini dia bakal pensiun dan menyerahkan semuanya sama Junmu. Karena dia punya masa depan yang bakal dia bangun bersama dengan Uijung. Wadaw, padahal keesokan harinya Kicul juga memberitahukan sama Junmu apa alasan tambahannya dia untuk keluar dari Gangstar. 승호도 왔구나. Dia ngajak Junmu itu ke sebuah acara di mana ternyata dia juga ngundang Uijung di sana. Jadi awkward banget dong kondisi pada saat itu. Di mana acara itu tentang sebuah proyek yang pernah diceritakan sama Kicul kepada Uijung ketika mereka lagi jalan-jalan di pantai kemarin. Terus pada acara itu pas lampu lagi dimatiin nih kan, datanglah si Pak Pol yang menyebalkan itu. Dia bilang sama Kicul bahwa dia tahu bahwa Kicul lah yang memiliki Gangnam Crystal, sejenis narkoboy, dan dia pun membuat kong kali kong sama Kicul.
Tapi kayaknya Jung Ki-chul kurang tertarik dengan penawaran yang diberikan sama si bapak detektif yang menyebalkan ini. Dan kalian tahu dong, dia sengaja melakukan hal itu karena dia pengen mengambil gambarnya Ui Jung juga. Entah apa tujuannya dia. Kemudian Junmu sadar akan hal itu dan langsung nelpon atasannya dan memberitahukan bahwa ada detektif yang menyebalkan banget yang udah mengganggu penyelidikan mereka, termasuk sudah mengambil gambarnya Ui Jung. Ya udah, atasannya Junmu mengambil tindakan dengan menelpon atasannya si detektif yang menyebalkan itu dan bilang bahwa untuk menghentikan kegiatan anak buahnya dia karena cukup meresahkan. 제 여자친구 유희정 씨. 반가워요. Kemudian pada malam harinya, Junmu, Ki-chul, Ui Jung dan juga si Eda Hye-ryun itu mereka mengadakan double date. Di sini Ki-chul tuh memperkenalkan Ui Jung sebagai pacarnya dia. Ditambah lagi si Eda Hye-ryun ini membumbu-bumbui dengan mengatakan bahwa Ki-chul sama Ui Jung ini kayak cocok banget dan juga terlihat saling mencintai satu sama lainnya. Hal itu otomatis membuat Junmu nih kayak langsung panas banget kan. 제가 승우 씨 많이 좋아해요. Dan seakan gak mau kalah, si Eda Hye-ryun memperkenalkan Junmu juga sebagai orang yang sangat dia cintai. Ui Jung ya gak boleh cemburu lah, toh dia juga melakukan hal yang sama kan. Dia juga bertanya sama Ui Jung kenapa dia mau dengan Jung Ki-chul yang notabene-nya pekerjaannya kalian tau lah ya kan. Terus Ui Jung bilang ya gak apa-apa, dia terima apa adanya. Dan hal itu membuat Junmu jadi semakin emosi. Dan untung aja setelah itu, Eda Hye-ryun langsung ngajak Junmu pergi dari sana. Dan ternyata mereka berdua mampir untuk membeli apel di pinggir jalan, dimana si Eda Hye-ryun tuh suka banget makan apel, terutama apel merah. Karena katanya tuh di tempatnya dia, di China apel merah itu adalah lambang dari kedamaian. Setelah itu dia ngajak Junmu pergi ke rumahnya dia dan sebenarnya mereka mau juga ya mau sodot-sodotan lagi, gigit-gigitan lagi, tapi di sini Junmu tuh kayak udah nggak usah ngelakuin hal itu, dia kayak menghindar gitu. Dan Eda Hye-ryun bilang sama si Junmu bahwa sekarang dia udah resmi jadi orang Korea karena dia udah punya KTP yang baru. Dan dia juga minta sama Junmu untuk fokus ketika bersama dia, jangan terbagi tuh pikirannya gitu. Sementara itu si udak detektif yang menyebalkan itu dia mencoba mencari-cari dan mengulik-ngulik dengan menemui dua orang ini dan menuliskan nama-nama orang yang mungkin terlibat narkoboy, tentang pembeliannya, yang ngasih, pokoknya semua deh disuruh tulis di sana. Dan ternyata ada satu nama yang cukup terkenal banget, yaitu Park Sa-bu, dan dia pun bakal mencari di manakah si Park Sa-bu ini. Dan gak butuh waktu lama sama si udah detektif yang menyebalkan itu untuk menemukan di mana keberadaan dari Park Sa-bu. Dan ternyata ya udah dia langsung nangkep, tapi si Park Sa-bu ini tidak mengatakan yang sejujurnya. 리스트는 누가 만드는 걸까요? 양키스 잡고 싶은 거 아니었나? Ketika ditanya lagi nih sama si detektif siapa yang buat Gangnam Kristal itu, tapi Park Sa-bu bilang ya nggak tahu. Yang dia tahu adalah si Pak detektif lagi ngincar yang nama Ian Kis dan dia pun tidak akan pernah buka suara akan hal itu. Nah, dan hal itu pun terdengar langsung nih sama atasannya Junmu bahwa si detektif uang itu lagi mencari nama orang yang bernama Park Jae-man, di mana Do Hyung tahu kalau Park Jae-man itu adalah orang tuanya Park Junmu dan nggak boleh dong ketangkap, kalau nggak identitas Junmu bakal kebongkar. Ya udah, Do Hyung menemui ayahnya Junmu dan meminta tolong nih, kalau misalkan si detektif Wang itu masih menemui dia, bilang bahwa dia nggak kenal. Dan kalaupun ditanya Junmu, bilang aja Junmu itu adalah si Do Hyung ini sesuai dengan penyamaran mereka gitu. Dan dia pun memberikan uang yang cukup banyak sama ayahnya Junmu biar dia mau bekerja sama gitu. Setelah itu Do Hyung mencoba mencari tahu nih siapa si Ian Kis itu kan. Dia pertama menemuin si Eda ini. Terus si Eda ini bilang bahwa dia nggak tahu di mana si Ian Kis, cuma dia tahu di mana pacarnya si Ian Kis ini. Di mana si Eda ini bilang bahwa pacar Ian Kis ini bernama Wendy. Jadi si Do Hyung bisa bertanya sama Wendy tentang si Ian Kis. 특히나 내가 먼저 찾고 싶으니까 형사님이 찾으면 저한테 꼭 좀 연락. Setelah itu Do Hyung mencoba menemui si Wendy. Dia nanya di mana si Ian Kis. Cuma Wendy bilang dia juga sampai sekarang lagi nyari-nyari ini di mana keberadaan dari si Ian Kis gitu. Terus Do Hyung juga meminta bantuan nih sama si Eda Wendy ini untuk bekerja sama gitu.
Dan berhubung si Eda Wendy ini lagi tekdung, jadi dia bilang bahwa kok misalkan dia bekerja sama dengan si Do Hyung, nantinya dia bakal dipenjara dong. Tapi Do Hyung bilang bahwa nanti dia bakal ngebantu si Eda Wendy ini, yang penting dia bekerja sama, dan bilang bahwa yang udah ngekill si manajer Cho itu adalah si Pak Seo, anak buahnya si Jung Ki-chul. Ya udah gitu aja yang dia butuhkan, sisanya nanti bakal dia jamin bahwa si Eda Wendy ini gak akan dipenjara. Ya udah, setelah itu si Eda Wendy langsung datang dengan sukarela menemui si detektif Hwang yang menyebalkan itu, dan dia pun langsung memberikan berita dan juga cerita yang udah dia susun sedemikian rupa dengan si Do Hyung. Dia bilang bahwa jaket yang dia pakai itu adalah jaket terakhir yang digunakan sama Yan Kis sebelum ngekill si manajer Cho, dan dia juga bilang yang ngekill manajer Cho adalah si Seo, anak buahnya Jung Ki-chul. Ditambah lagi dia memberikan narkoboy peninggalan dari si Yan Kis terakhir kalinya sama si Wendy. Nah setelah itulah si detektif Hwang langsung pergi ke tempat Ki-chul dan nangkep si Pak Seo. Karena Ki-chul nggak terima ya kan, jadi dia meminta sama anggotanya untuk ngecek nih gimana keadaan dari Pak Seo sekarang gitu. Dan si Pak Seo kan lagi ditahan nih, dan dibilang nih sama salah satu Pak Pol di sana bahwa Ki-chul bakal menjamin kebebasannya dia. Terus ditanya-tanya lah sama si detektif Hwang nih kan tentang siapakah Yan Kis, terus di mana dan kenapa dia ngekill si Pak Cho gitu. Tapi dia nggak ngejawab sama sekali, yang membuat si detektif Hwang ini jadi emosi jiwa gitu. Nggak boleh emosi lah, sabar. Dan dia pun mau mencari di mana keadaan si Wendy, tapi Wendy kan udah dibawa ke kejaksaan. Jadi hahaha, sia-sia deh rencana lo. Kali ini rencana dari Do Hyung and the gang berhasil dan berjalan dengan mulus. Sementara itu Junmu menemui si Eda Hyung yang lagi baru selesai berenang ya kan, dan di sini dia kayak membuat kesepakatan lagi nih sama Hyung untuk meningkatkan impor mereka, karena itu diminta sama Jung Ki-chul karena mereka lagi ada masalah gitu. Karena si Ki-chul mau bahwa ini tuh sementara mereka menghentikan perdagangannya dulu, jadi mereka bakal mengimpor dalam jumlah yang cukup besar gitu. Dan Junmu juga berusaha meyakinkan Eda Hyung dan bilang bahwa semuanya bakal dia tanganin dengan mesranya. Pandai lah kau. Sementara itu di pabrik yang di China itu ternyata mereka kan permintaannya juga banyak banget, dan mereka tuh kayak menekan semua pekerjanya untuk bisa sampai target, dan banyak banget pekerja mereka itu yang ya meninggoy, pingsan dan segala macem lah gitu. Dan timnya Junmu itu juga sudah mempersiapkan semuanya untuk menangkap orang-orang yang terlibat semuanya. Terus Junmu dan juga Jung Ki-chul mereka udah pergi ke kapal ya kan untuk bertransaksi. Dan transaksi mereka pada malam itu benar-benar berjalan dengan lancar. Dan kalian tahu dong, bisa-bisanya tuh si Jung Bae masuk tanpa rasa bersalah ke kantornya Jung Ki-chul. Wah, bener-bener nih orangnya. Oke, kita flashback dulu ya 2 hari yang lalu, di mana si detektif Hwang itu tampak menemui salah satu anggotanya Jung Ki-chul, dan dia pun bertanya tentang orang yang disukain sama Ki-chul itu Ui Jung, dan temannya bilang bahwa Ui Jung itu adalah seorang Bu Pol. Nah dia nggak percaya dong dan dicobalah cari tahu gitu. 앞으로 우리가 함께할 집이에요. Terus Ui Jung diajak nih sama Ki-chul ke sebuah rumah mewah, dan dia bilang bahwa rumah itu nantinya bakal punya mereka setelah menikah. Dan sebenarnya Ui Jung itu pun bilang sama Junmu untuk menghentikan semuanya gitu, udah nggak usah pergi ke kapal itu pada malam itu. Cuma Junmu melihat Ui Jung pakai kalung yang diberikan sama Ki-chul, jadi dia nggak perlu dan bakal tetap melaksanakan perdagangan itu bersama dengan Ki-chul pada malam itu juga. Ya udah, mereka pun meletakkan barang-barang itu sesuai dengan perjanjian dan sesuai dengan jumlah yang udah mereka sebutkan, dimana kan jumlahnya itu mereka tambah gitu. Ya udah, sesuai semuanya, jumlahnya udah sesuai, udah oke, beratnya juga udah oke, dan transaksi mereka pun berjalan dengan lancar. Tapi ternyata ada yang moto mereka, yaitu ya timnya Junmu. Nah setelah itu Ki-chul sama Junmu kan pergi ke perjalanan selanjutnya, tapi ternyata ada orang yang nabrak mereka secara tiba-tiba, itu memakai truk yang cukup besar. Dan ternyata
Orang tersebut adalah orang suruhan dari si detektif Hwang ini nih. Dan dia pun langsung pergi ke mobilnya Ki-chul dan juga Junmu dan mengambil barang yang bakal mereka kirim. Wadaw. Nah, setelah barang mereka diambil, Junmu dan juga Ki-chul yang sempat pingsan, mereka pun akhirnya sadarkan diri dan Ki-chul nyuruh Junmu untuk segera keluar dari sana. Kalau enggak, bisa jadi mereka tuh nanti Karena setelah itu Do-hyung diberikan kabar kalau ada mobil yang meledak di dekat mereka dan mereka pun pergi ke sana dong. Dan untung aja ternyata Junmu dan juga Ki-chul itu selamat dari sana. Terus anak buahnya Ki-chul pun datang untuk menyelamatkan mereka berdua dan langsung balik lagi ke Seoul untuk nyari barang itu karena kan udah dicuri. Nah, setelah dia menemui anak-anak buahnya, dia mencoba untuk mencari tahu di mana keberadaan dari si Jung Bae ini sama si Oh Kyu Jin. Tapi anak buahnya itu kelihatan kayak kok mager banget gitu, seperti udah nggak setia lagi sama Ki-chul, kayak terpaksa gitu. Bahkan semua barang-barang Ki-chul tuh diambil semua sama Jung Bae dan dia pun kayak marah banget. Lalu Junmu memberitahukan apa yang sedang disuruh Ki-chul sama dia dan mencari nama-nama orang yang terlibat dari narkoboy itu. Terus Ki-chul meminta maaf sama rekan Jepangnya dia karena barangnya itu diambil dan rekan Jepangnya bilang nggak peduli dan mereka butuh itu dalam waktu yang cepat gitu. Jadi dia nggak peduli, pokoknya harus segera dikirim. 근데도 도망 안 가고 솔직하게 얘기해 주니까. Junmu juga minta maaf nih sama si Eda Hyeryung karena barang tersebut tidak terkirim tepat pada waktunya, malah sampai hilang juga gitu. Tapi dia bilang sama si Eda Hyeryung bahwa dia bakal mencari barang itu sampai ketemu dan gak akan mengecewakan si Eda Hyeryung. Terus Hyeryung bilang, ya dia percaya banget sama Junmu. Pokoknya apapun yang Junmu lakuin dia bakal percaya karena dia tuh suka banget sama Junmu. Jadi ya udah bakal aman. Tapi pengawalnya si Eda Hyeryung itu ditelepon sama cabang mereka yang di Beijing dan bilang bahwa kayaknya Hyeryung ini tuh menghambat perdagangan mereka dan diminta untuk ya udah tolong disadarin tuh si Hyeryung biar nggak terlalu bucin gitu. Terus Junmu minta Hyeryung tuh untuk nunggu di Tiongkok aja gitu karena dia khawatir banget sama Hyeryung. Cuma Hyeryung bilang enggak, dia bakal tetap pergi sama Junmu bersama-sama apapun yang terjadi karena udah cinta banget sama Junmu gitu. Aduh. Terus Junmu itu memberitahukan sama timnya dia bahwa dia udah tahu di mana markas mereka yang ada di Tiongkok. Nah, setelah itu diinformasikanlah kepada Pak Pol yang ada di Tiongkok di mana lokasi dari tempat ayahnya si Hyeryung itu mengelola narkoboy dan mereka pun bakal bergerak ke sana semuanya dan rencana mereka sejauh ini masih berjalan dengan cukup lancar. Tapi sebenarnya Do-hyung tuh khawatir banget dengan Junmu dan juga Uijung karena udah terlalu beresiko banget. Cuma atasannya bilang, ya gimana lagi, mereka harus tetap menyelesaikan semuanya dan bilang sama si Uijung untuk jangan terlalu ikut campur gitu. 있던 애들이 히로뽕을 탈취해갔어요. Nah, setelah itulah Do-hyung menemui Uijung dan menyampaikan semuanya gitu dan juga orang-orang kepercayaan Jung Ki-chul itu ternyata nyuri narkoboy yang udah ya dipunya si Ki-chul yang mau dikirim gitu. Setelah itu Do-hyung pergi ke kantor Pak Pol tempat si detektif Hwang itu bekerja, dimana kan dia tahu kalau detektif Hwang ini mencari-cari yang namanya Park Junmu. Nah, kan ada lagi menyamar jadi Junmu. Jadi dia yang datang ke sana dan kebetulan si Pak Seo sama salah satu anak buahnya Jung Ki-chul udah ada di sana juga. Terus Do-hyung bilang sama si detektif Hwang untuk jangan pernah mencampuri urusan keluarganya dan dia pun langsung keluar dari sana tanpa panjang banget kalimat yang dia keluarkan. Nah, disinilah anak buahnya Ki-chul tuh ingat kalau dia pernah bertemu dengan si Do-hyung. Dia bilanglah sama si detektif Seo dan mereka pun pergi ke tempat itu dong menemuin si Eda ini. Ya udahlah, dia pun langsung dipaksa sama si Pak Seo untuk membeberkan semuanya dan dia pun tahu kalau ternyata biodata itu udah ditukar sama si Eda ini. Aduh. 얘기 들었어. 만나서 얘기 좀 해. Uijung nelpon Junmu dan dia pun bilang bahwa semua udah diceritakan sama Do-hyung dan dia meminta untuk bertemu dulu sama Junmu. Nah, dia minta Junmu nih untuk segera menghentikan aja, udah selesai di sini aja dan fokus sama tugas mereka gitu. Tapi Junmu bilang bahwa dia nggak mau.
dan dia masih banyak urusan dan dia harus pergi. Dan karena itulah dia sama Ujung tuh sempat debat kecil sih. Karena dia sudah membawa perasaannya di sini, karena dia masih emosi melihat kemesraan istrinya dengan Jung Ki-chul, makanya dia masih kebawa emosi gitu. Dia juga bahkan marah sama Do Hyung. Karena memang awal mula dia menerima tugas ini memang karena bujukan dari Do Hyung. Nah, hal itu juga ngebuat Do Hyung tuh jadi nggak terlalu enak sama Junmu, dan dia pun ngerasa bersalah dan minta maaf sama Ujung. Dan dia pun memastikan bakal segera menyelesaikan kasus ini biar mereka bisa kembali seperti dulu lagi gitu. Terus Yeda ini nelpon si Do Hyung dan menceritakan semuanya. Terus Do Hyung bilang nantinya dia bakal pergi ke sana untuk membereskan gitu. Nah, Yongdae bilang sama Pak Seo, kayaknya harus kita kasih tahu deh sama Ki-chul. Tapi Pak Seo bilang udah nanti aja kita pastikan dulu bener atau enggak gitu. Terus Ujung bisa-bisanya dia masih ngajak Ki-chul nih jumpa dan minta sama Ki untuk menghentikan semuanya gitu. Tapi Ki-chul bilang karena impiannya belum terwujud 100%, dia harus mewujudkannya semuanya. Jadi dia harus menyelesaikan ini, dan ini yang terakhir dia janji sama Ujung. Nah, di sini terlihat bahwa Ujung tuh masih peduli banget sama Ki-chul walaupun dia punya suami gitu. Terus Junmu ditelepon nih sama si Pak Seo dan diajak berjumpa gitu kan. Nah, kebetulan si Do Hyung ternyata udah sampai duluan tuh di sana karena kan dia janji bakal pergi ke sana untuk menyelesaikan semuanya. Dan dia akhirnya tahu kalau dia itu juga dijebak. Ya udah, ditusuk dia sama Pak Seo. Terus Ki-chul juga sakit banget sih hidupnya dia. Dia ketika pulang ke rumahnya, dia udah ngeliat anak buahnya itu nggak ada lagi yang berpihak sama dia. Dan ternyata semua udah berkhianat. Ya, mereka sekarang berpihak sama Jung Bae. Bahkan orang ini yang dia percaya juga itu berpihak sama Jung Bae. Dan yang paling gak disangka adalah mereka bekerja sama si detektif Hwang Kim-prit ini. Ya, ternyata itu Jung Bae memiliki ide dengan bilang bahwa dia bisa membuat si detektif itu nangkep Ki-chul. Ya udah, setelah itu akhirnya Ki-chul langsung dibawa tuh sama si detektif Hwang untuk diinterogasi. Dan Ujung pun melihat yang kedua kalinya Ki-chul ditangkap sama Pak Pol. Yang pertama waktu mereka masih SMA, dan ini yang kedua kalinya ketika mereka sudah bertemu kembali. Aduh. Terus Junmu ketika dia sampai di tempat yang dibilang sama Pak Seo, dia udah ngelihat temannya dia Do Hyung terluka seperti itu. Dan di sini si Pak Seo ini udah tahu kalau misalkan Junmu ini adalah bukan si saudara temannya dia gitu, tapi adalah seorang detektif yang lagi menyamar gitu. Namun di sini Junmu tuh masih mencoba nih menjelaskan kepada si Pak Seo tentang apa yang terjadi, tapi Pak Seo nggak peduli dan dia kasih pilihan sama Junmu untuk ngekill si Do Hyung. Otomatis Junmu nggak mau dong. Nah, Junmu bilang dia nggak ada hubungan apa-apa sama Do Hyung dan langsung aja tuh didor sama Pak Seo. Wadaw, gila sih. Dan sempat mereka gelut, untung Pak Pol sampai ke sana dan Jun meminta bantuan sama orang di situ segera membawa Do Hyung ke rumah sakit. Dan ketika di rumah sakit, Jun diberitahukan sama atasannya kalau misalkan si Pak Hwang itu menangkap Jung Ki-chul dan dia pun langsung pergi naik mobil dan melihat di mana keberadaan dari Ki-chul. Dan setelah itu, Junmu menabrakkan mobilnya ke mobil si Pak Hwang. Nah, setelah itu dia langsung bergegas pergi ke mobil untuk menyelamatkan Ki-chul dan ternyata di sana udah ada Ujung juga dong dari kejauhan melihat semua itu. Ya udah, untuk aja Ki-chul tuh dia terluka cuma nggak terlalu parah-parah banget dan langsung dibawa sama Junmu pergi dari sana. Dan untuk nasibnya si Do Hyung, Do Hyung tuh ternyata nggak bisa diselamatkan dong. Aduh, kasihan banget sih. Dan ketika dia tanya gimana nasibnya Do Hyung, si atasan ini nggak mau jujur dan bilang bahwa Do Hyung itu kayak masih baik-baik aja dan masih dalam masa pemulihan. Padahal sebenarnya Do Hyung itu udah meninggoy, udah nggak ada gitu.
Terus Junmu itu mau nyusun rencana lagi nih sama Kichul untuk ngambil barang mereka besok aja gitu. Dan dia nelpon atasnya lagi dan nanya gimana kabarnya Dohyung. Atasnya bilang Dohyung itu baik-baik aja, pokoknya semua aman sentosa gitu. Nah, Kichul yang udah nggak sabaran pengen ngambil barangnya itu dicegah sama Junmu karena keadaan tuh belum stabil banget. Dan akhirnya Kichul pun nurut dan mereka menikmati senja di sana sambil menunggu waktu yang tepat untuk ngambil barang mereka. Jujur di sini kasihan banget sama Kichul, dihianatin temennya, semuanya. Aduh, nggak tahu gimana kalau dia tahu semuanya gitu. Tapi si detektif Huang ini masih aja selamat dan dia pun tidak menyerah untuk nangkep dan juga mencari di mana keberadaan dari Kichul dan juga Junmo. Sementara itu Jungbe itu kan diminta nih pertanggungjawaban dari asistennya si Eda Hyeryong, tapi dia bilang ya bodo amat kan kayak buat perjanjian sama si Kichul, dia mah nggak peduli sama sekali tentang hal itu gitu. Dan dia meminta syarat untuk mempertemukan dirinya dengan si Eda Hyeryong dan dia pun menawarkan kerjasama yang cukup menarik yang membuat si asisten Hyeryong ini kayak boleh juga nih. 이 일 절대 말하지 마세요. Uijung cukup marah banget sama atasannya karena atasnya meminta kepada Uijung untuk jangan memberitahukan tentang meninggoinya Dohyung kepada Park Junmu. Dan ketika malam itu dia ditelepon sama Kichul. Sebenarnya Junmu menelpon juga cuma keduluan sama Kichul dan dia pun memberikan semangat sama Kichul. Dan Kichul bilang sebentar lagi dia juga bakal menemui Ujung karena dia sekarang lagi ada masalah sedikit. Terus Jungbe itu dikabulkan permintaannya sama asistennya si Eda Hyeryong dan mereka pun bertemu. Nah di sini dia pun langsung memberikan penawaran yang menarik kepada si Eda Hyeryong. Terus Eda Hyeryong bilang bahwa ya udah dia menulis sebuah alamat dan dia meminta sama si Jungbe untuk segera pergi ke tempat itu dan kirim barangnya tepat pada waktunya. Yang ternyata itu adalah permintaan dari Junmu dan ternyata sampai sekarang Eda Hyeryong masih bekerja sama dengan Junmu. Setelah itulah Junmu langsung menggambari nih timnya dia untuk segera bergerak dan rencana mereka pun segera dijalankan kembali. Terus anggotanya si detektif Huang itu tahu kalau misalkan ini adalah istrinya si Dohyung. So mereka tahu pasti kalau identitasnya Dohyung itu bukan Park Junmu. Dan dia pun langsung memberitahukan si detektif Huang dong. Ya udah dia tahulah kalau misalkan Dohyung itu bukan Junmu. Dan setelah itu dia langsung jumpa nih sama si Eda Hyeryong dan memberitahukan semuanya kalau Dohyung itu bukan Junmu dan Sungho itu adalah Park Junmu yang asli dan dia tunjukin tuh foto-fotonya. Di sini kasihan banget sih sama si Eda Hyeryong, dia ngerasa kayak dihianatin banget sih sama Junmu gitu. Nah setelah itu dia langsung nelpon Junmu dan dimana di sini dia meminta nih jawaban dari Junmu apakah Junmu tuh serius ngedeketin dia ataupun enggak gitu. Itu menentukan jawabannya apakah nantinya dia bakal tetap ngebantu Junmu ataupun enggak. Nah setelah itu dia balik lagi ke tempat si detektif Huang dan dia bilang apakah kalau misalkan dia kasih tahu di mana Junmu berada dia nempatin janji atau enggak gitu. Dan ternyata entah kenapa nih si Eda Hyeryong langsung nusuk si detektif Huang. Nah Junmu bilangnya sama si Eda Hyeryong itu adalah hindarin Tiongkok maupun Jepang ataupun Korea. Bilang aja kamu harus ke Hong Kong gitu karena di sana lebih aman. Dari sini terlihat bahwa Junmu tuh masih peduli banget sama si Eda Hyeryong. Dan karena si detektif Huang itu udah sekarat, jadi di sini tuh yang berkorban adalah asistennya dia. Yang awalnya Mimin pikir asistennya ini bakal berkhianat sama si Eda Hyeryong, tapi ternyata sampai akhir dia masih melindungi si Eda Hyeryong dan nyuruh Eda Hyeryong untuk pergi aja biar dia yang bertanggung jawab atas semua ini. Eda Hyeryong tuh kayak sedih banget karena kan mereka berdua udah deket banget gitu. Dan datanglah temannya si detektif Huang dan melihat bahwa temannya dia udah sekarat dan akhirnya meninggoy. Bye lu detektif Huang. Sedangkan si Eda Hyeryong pun dia pergi dengan aman.
Sementara itu Jung Bae kan dan juga teman-temannya udah pergi ke tempat yang dibilang sama si Eda Hyeryung, yang ternyata di sana itu udah ada Junmo juga sama Jung Ki-chul. Nah di sini Jung Ki-chul tuh kayak sakit banget dong guys. Yang awalnya dia kira si Junmo ini berpihak sama dia, tapi disinilah Junmo mengakhiri semuanya dan bilang sama Ki-chul bahwa Ki-chul harus membayar semua perbuatannya dia. Jujur ini Ki-chul kayak aduh, double kill sih ini untuk dia, kasihan banget. Terus datanglah Pak Pol ya kan, rekan-rekannya Junmo dan Jung Bae mau kabur tapi udah nggak bisa lagi. Nah akhirnya Jung Bae dan juga teman-temannya itu ditangkap semua dan langsung dibawa ke Pak Pol. Hahaha. Dan Ki-chul itu nggak tahu kenapa tuh dilepasin gitu aja sama Junmo. Dia masih peduli banget sih pasti. Sementara itu barang yang dikirim sama Ki-chul ke Beijing, ke China itu udah sampai juga. Dan sekarang waktunya Pak Pol di Beijing itu bertindak juga. Dan mereka langsung pergi ke sarangnya dan menangkap semua orang di sana. Termasuk juga pokoknya semua orangnya deh yang terlibat. Dan juga si Profesor Yun. Akhirnya dia ketangkep juga nih. Nenek, opung. Astaga pung, tobatlah pung. Terus yang si Jepang gimana? Ya ini dia juga ditangkap tuh sama Pak Pol. Ya udah, semuanya ketangkep gitu. Dan atasannya Junmo memberikan konferensi pers bahwa mereka tuh udah bisa menyelesaikan semuanya dan benar-benar menangkap bandar-bandarnya. Dan si Eda Hyeryung ya dia hidup nyaman seperti yang dibilang sama Junmo. Dia lebih aman ke Hong Kong. Dan akhirnya Junmo tahu kalau misalkan Do Kyung itu udah meninggal dan dia pun pergi ngejenguk Do Kyung. Dan ketika pulang ke rumah ternyata Ki-chul udah nunggu di rumah mereka dong. Dan di sini Ki-chul kayak triple kill lagi, tahu kalau misalkan Ujung tuh udah nikah sama Junmo, orang yang dia percaya banget gitu. Dan walaupun mereka udah berdebat dan Ki-chul pun minta dan nanya sama Ujung apakah dia tulus atau enggak, atau cuma memanfaatkan kesempatan aja demi menjalankan tugas gitu. Dan dia pun mau bundir dan akhirnya didor sama Junmo. Dan itulah akhir hidup dari seorang Jung Ki-chul. Benar-benar menyedihkan banget sih. Dan akhirnya Junmo Ujung itu mendapatkan penghargaan sama atasannya juga. Dan juga si Do Kyung mendapatkan penghargaan juga, tapi diwakilin sama istrinya dia. Dan hubungan antara Ki-chul sama Junmo sama Ujung tuh nggak tahu gimana ya. Cuma apakah masih suami istri ataupun enggak, tapi mungkin iya. Setelah itu Junmo memberikan penghormatan terakhir sama Do Kyung. Dan ketika itu dia juga pergi ke pemakamannya si Jung Ki-chul, dan dia berdiri sebentar di sana. Dan yang cukup aneh adalah dia membuka cincinnya, cincin nikahnya, dan meletakkannya di makamnya Jung Ki-chul. Dan ini nggak tahu gimana hubungan dia sama Ujung, tapi ya udah kita anggap aja selesai dan happy end ya. Dan inilah akhir cerita dari drama ini. Gimana kalian semua? Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.